Tepat di hari Jumat setelah malam Jumat terlewat dan sebelum malam Minggu akan datang, tampaklah Toya bersama para ciwinya sedang melawan golem Mithril di sarangnya. Baru saja dimulai, pedang Yae sudah terbelah dua. Toya yang akan mencoba sesuatu meminta para heramnya untuk mundur, dan dalam sekejap para golem itu sudah menghilang. Ternyata Toya menggunakan skill gate untuk memindahkan para golem tersebut ke atas langit dengan ketinggian 10.000 meter dan... Ya, para golem itu nyungsep hingga mengalami kerusakan yang parah. Dan dalam sekejap berkat cincin pertunangan dari Toya, para ciwi menggunakan Accel secara bersamaan. Dengan sihir gelembung air, si golem tambah mengalami kerusakan yang parah, lalu disambung dengan pukulan yang sangat edan dan diakhiri oleh serangan sihir Yumina hingga si golem akhirnya mokad. Ya, inilah dia WA smartphone di Isekai Season 2 yang katanya sudah diprediksi akan mendapatkan 9 isi. Lanjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut baang. Yo, check it. Setelah itu, Toya dan para ciwinya kembali ke rumah lewat sihir gate milik Toya. Di sana, mereka disambut oleh Rene dan Cecil. Berkat mengalahkan monster raksasa itu, Rene menyadari level petualang mereka sudah naik. Toya pun membenarkannya dan menunjukkan kartu petualangannya yang berwarna merah, sedangkan milik Yumina berwarna biru. Dengan begitu, mereka sudah masuk ke jajaran petualangan papan atas. Tidak lama dari itu, Rene menyadari bahwa Chesha tidak ada di sana dan ternyata Toya lupa meninggalkannya di Babylon. Setelah Chesha sudah berada di kediamannya, Toya berniat meminta maaf kepada Chesha karena meskipun robot, Chesha itu memiliki perasaan seperti manusia. Bahkan Chesha juga bisa bercanda. Dia mengatakan akan memaafkan Toya jika Toya mau memberikannya kolor favorit Toya yang bergambar Hello Kitty. Sontaklah Toya pun langsung kesal karena syarat yang diberikan Chesha itu sangat berat. Berat sekali. Iya bang, berat banget bang. Alah, ikut-ikutan mulu. Tapi emang berat bang. Iya berat. Ya lanjut. Setelah Chesha pergi, Lin mengungkapkan kekagumannya kepada Chesha yang mirip manusia dan kemampuannya membuat lelucon. Lalu Toya menanyakan maksud dari kedatangan Lin ke rumahnya. Lin mengaku ingin membahas soal susunan teleportasi Babylon yang tersisa. Karena sejauh ini Lin masih belum bisa menemukan informasi bernilai. Awalnya Midoriya tidak ingin membantunya karena tidak tertarik untuk mencarinya. Lagian Profesor Babylon juga pernah mengatakan kepada Toya tidak perlu kekuatan yang kuat untuk di era sekarang. Tapi Lin yang ingin meneliti teknologi kuno itu terus mendebatnya hingga akhirnya Toya mengalah dan berjanji akan membantunya. Lin mengingatkan jika Toya sampai ingkar dengan janjinya tersebut, Toya harus membelikannya celana gemes. Nah, tidak lama dari itu Toya mendapatkan panggilan dari Dewa Agus. Diam-diam Toya langsung mendatanginya. Dewa Agus sengaja memanggil Toya ke kahyangan karena sudah lama tidak bertemu. Bukan hanya Dewa Agus, di sana juga ada Dewi Cinta yang selalu kepo dengan percintaan Toya. Bahkan berkat Dewi Cinta yang membuat tangan para tunangan jadi halus, Toya jadi sangat mudah memasukkan cincinnya ke jari mereka. Sementara itu, para ciwi Toya saat ini berada di pemandian air panas. Mereka semua mengaku sangat senang menerima cincin dengan kemampuan sihir Accel yang diberikan oleh Toya. Bukan cuma senang, mereka juga memuji kekuatan Toya. Tapi Yumina khawatir ada orang yang memanfaatkan kekuatan Toya tersebut. Nah, karena para ciwi lain tidak mengerti apa yang dimaksudnya, Yumina memberi perumpamaan. Jadi gini, misalkan ada ciwi yang sangat menyukai Toya, tapi di sekitar ciwi itu adalah orang jahat yang ingin memanfaatkan Toya. Oleh karena itu, Yumina mengajak para ciwi lainnya untuk bertambah kuat agar bisa melindungi Toya dan terus hidup bersama Toya. Gimana bang? Gimana bang? Yang jelas bang. Gitu lah, dasar lu. Waktu pun terus berlalu. Di hari yang cerah itu, terlihat Toya baru saja memberikan Mithril ke tukang tempa untuk dijadikan pedang untuk mengganti pedang Yae yang patah. Di perjalanan pulang, Yae tiba-tiba menarik baju Toya. Lalu Yae mengungkapkan keinginannya, yaitu ingin lebih lama berduaan dengan Toya dan berjalan dengan bergandengan tangan. Tapi gimana ya, mereka tuh masih malu-malu kucing. Halah bang, cuman gandengan aja bang, masa malu-malu bang? Bagi remaja yang masih puber tuh ya, gandengan tangan tuh itu bikin geger-gegan tahu.
masa sih bang? Alah lu masih bocil, nanti juga merasakan lu. でいけたらいいでござるな。 Setelah itu, tampaklah Toya sudah berada di istana kerajaan bersama Yumina mengunjungi calon mertuanya. Sang Raja Tristin dan istrinya sangat bahagia karena Yumina berhasil menaklukkan hati Toya. Tristin bahkan memberi semangat kepada Toya yang memiliki 4 calon istri. Di sana Toya berjanji di depan sang raja akan menikahi mereka semua saat umurnya genap 18 tahun. Sontak sang raja pun langsung kaget karena waktu yang diberikan Toya itu terlalu lama. Padahal sang raja sudah tidak sabar menanti kehadiran seorang cucu. Tristin juga menyarankan sebelum menikah ya, bagaimana jika Toya membuat cucu terlebih dahulu. Loh jelaslah Yumina langsung menghantam sang ayah hingga nyeri angen. Yumina kesah kepada ayahnya yang terlalu edan karena hubungan sebelum menikah itu adalah haram. Bahkan hukumannya adalah neraka jahanam jika tidak segera bertobat nasuha. Nah, untuk kedepannya Ratu Yuel berencana tidak akan mengumumkan secara resmi pernikahan Toya dan Yumina, apalagi sampai hajat nanggap dangdutan. Alasannya pertama, para bangsawan yang ingin meminang Yumina sebagai istri, mereka akan memusuhi Toya. Lalu jika Toya tidak mampu menunjukkan pencapaiannya, akan ada pihak yang memanfaatkan momen tersebut untuk menentang Toya sebagai suami Yumina. Kemudian yang terakhir, biaya sewa dangdutan itu mahal. Lebih baik uangnya ditabung untuk masa depan. Tidak lama berselang, Sue muncul dan langsung memeluk Yumina karena sudah lama tidak bertemu. こちらへいらっしゃい。こんにちはじゃ、弓の姉様。久しぶりね。スーは もちろん元気じゃ。 Nah lalu setelah berada di halaman rumah, Toya menanyakan kepada Yumina jika Toya menjadi suami Yumina, maka otomatis Toya akan menjadi raja. Yumina menjawab bahwa kemungkinan besar hal itu akan terjadi karena Yumina tidak punya adik atau kerabat laki-laki. Tapi pengumuman resmi butuh waktu cukup lama, jadi Toya masih punya banyak waktu untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi Toya harus membuat pencapaian untuk membuktikan kapasitasnya sebelum resmi menjadi raja. Tampaklah Toya langsung bergerak cepat belusukan sekitar kota untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Di sana Toya mengunjungi penginapan bulan perak bagaikan seorang calon kades yang ingin terpilih. Toya menampung keluhan dari Micha dan Koko yang mengaku hotelnya makin sepi pelanggan. Koko berspekulasi hotelnya itu sepi karena faktor kota yang kurang terkenal, tidak ada wisata di sana ataupun produk istimewa. Toya pun langsung berpikir memutar otaknya untuk mencari cara agar pelanggan hotel betah dan berkali-kali datang ke sana. Nah, setelah mendapatkan ide, dengan sihir smartphone-nya, Toya membuat pemandian air panas di hotel tersebut dalam waktu singkat. Jelas saja Micha dan Koko tampak tercengang melihatnya. Mereka yakin dengan adanya pemandian, hotel akan dibanjiri banyak pengunjung. Dan benar saja keesokan harinya, hotel menjadi ramai. Namun gimana ya, di pemandian laki-laki itu yang datang cuman om-om. Sementara di pemandian Ciwi, banyak gadis-gadis muda yang berkunjung. Para Ciwi Toya pun sangat antusias untuk berendam di sana. Selain menyegarkan dan membuat rileks, berendam di sana juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit, pegal-pegal, efek samping keracunan, buruk, balas bogo kronis dan lain-lain. Pokoknya dijamin setelah berendam di sana, kulit akan mulus tanpa balas bogo. Yumina pun berjanji setelah kulitnya mulus, dia akan menunjukkannya kepada Toya. Ini bagus bang, ini bagus bang. Bagus apanya? Pokoknya bagus bang. Alah, gak jelas dulu. Ya, di sana Yumina mengajak calon istri Toya yang lain untuk menunjukkan kulit mulusnya kepada Toya. Tapi mereka tampaknya malu-malu untuk menunjukkan kepada Toya. Yumina langsung menyangka kalau mereka itu tidak serius kepada Toya. Nah, hayo. Sontaklah Yae langsung menyangkanya karena dari dulu perasaannya terhadap Toya benar adanya. Pernyataan Yae itu memancing Yumina yang ingin tahu sejak kapan mereka mulai menyukai Toya. Dari mulai LJ, Yae, dan Linje, mereka menceritakan awal cinta mereka tumbuh terhadap Toya dan ternyata semuanya jatuh cinta kepada Toya pada pandangan pertama. Terutama pada sikap Toya yang baik hati dan juga memiliki kekuatan yang overpower. Makanya tidak masalah Toya punya istri banyak karena memiliki stamina yang tak terbatas. Bang, perasaan gak ada penjelasan itu di animenya bang. Emang gak ada sih. これだって確信したんでござる。好きになってしまったのです。さあ、お背中流しましょうか。
Tidak lama dari itu, para ciwi mendengar suara Chesya yang ingin membasuh punggung Toya. Di sana Toya berusaha menolaknya dengan keras karena nanti banyak om-om yang lihat. Tapi si Chesya tetap memaksa sampai memanjat pembatas. Namun seketika Chesya langsung pingsan karena ternyata Toya sudah menyiapkan segel paralis di penghalang tersebut. Toya pun langsung mengingatkan semua om-om yang ada di sana, bahkan para penonton yang di rumah, jika ada yang nekat mengintip maka nasibnya akan sama seperti Chesya. Tapi Toya dikagetkan oleh kedatangan Lin yang tiba-tiba datang. Lin mengabarkan bahwa dia itu telah menemukan peninggalan Babylon. Singkat cerita, di Babylon Taman Bunga, Lin mengarahkan Chesya untuk menemukan keberadaan Babylon yang lokasinya telah diketahui oleh Lin. Di mana lokasi Babylon ada di selatan Miss Mede, negara yang terletak setelah menyeberang lautan perpohonan. Di sanalah kerajaan Sandora, tepat di selatan Gurun Rabi. Rumornya di sana terdapat reruntuhan kuno di bawah padang gurun dan katanya ada 6 pilar batu sihir yang tertanam. Namun Toya terlihat tidak terlalu antusias untuk pergi ke sana mencarinya. Lin yang melihat Toya tampak cuek langsung mengancam agar Toya memberikan kolornya kepada Lin sesuai dengan perjanjian. Lin berharap Babylon yang akan ditemukannya itu adalah perpustakaan, sedangkan Toya penasaran dengan kerajaan kuno yang dihancurkan oleh Prase. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Prase yang mengejar orang-orang di gurun pasir. Dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan mereka, Elze menghalau serangan Prase tersebut dengan kekuatan sihirnya. Lantas Yae meminta Toya memindahkan Prase ke atas dengan gate-nya untuk menghabisi Prase itu. Tapi sayang, pedang mithril Yae yang baru itu tidak mampu menembus kulit Prase yang sangat keras. Lalu Prase itu dengan cepat menyerang Toya dan para ciwinya. Tapi untungnya mereka mampu menghindar dari serangan kuat tersebut. Ya, di sana Toya tampak terkejut melihat Ende yang juga berada di sana. Ende adalah orang yang ditolong Toya di season pertama saat uangnya tidak berlaku untuk beli roti. Ende berada di sana karena merasakan keberadaan Prase. Menurut Ende, kemunculan Prase tersebut sepertinya pertanda pembatas dunia sudah mencapai batasnya. Lantas Ende langsung melesat dengan sangat cepat dan dengan sekejap sudah berada di punggung Prase itu. Lalu hanya dengan sekali injak, tubuh Prase itu langsung hancur berkeping-keping. Setelah Ende berhasil menghancurkan Prase, Toya menanyakan tentang pembatas dunia yang dikatakan Ende tadi. Ende menjelaskan bahwa pembatas dunia itu adalah jaringan yang melindungi dunia manusia dari benda asing. Dan kemungkinan ada celah di pembatas tersebut sehingga Prase bisa lewat celah tersebut. Tujuan Prase yaitu mencari raja mereka yang tertidur. Dan ternyata tujuan mereka itu sama dengan tujuan Ende. Belum juga Toya mengerti dengan maksud dari tujuan itu, Ende malah langsung menghilang. じゃあねトヤ、また会えるといいな。フレイスの王。 Ya, ternyata yang diselamatkan Toya adalah para petualang yang membawa rombongan budak dari kerajaan Sandora. Salah satu dari petualang itu bernama Rebecca. Dia menjelaskan bahwa para budak yang dibawanya terikat oleh benda yang mengikat leher mereka. Benda itu disebut kerah budak yang membuat mereka tidak bisa membantah. Benda itu katanya jika sekali terpasang tidak akan bisa dilepaskan. Dan yang bisa melepaskannya hanya yang memasangnya. Tapi sayang yang memasangnya juga sudah meninggal dunia. Lantas Toya menggunakan sihir apotnya, lebih jelasnya skill copet tangan dewa, dan dalam sekejap kerah budak itu terlepas dari leher para budak berpindah ke tangan Toya. Tapi menurut penjelasan dari Rebecca, meski kerahnya sudah lepas, status budaknya itu tidak lepas begitu saja, dan belum tentu mereka bisa kembali ke kerajaan Sandora. Di sana Rebecca berencana untuk membawa mereka ke kerajaan lain. Yumina pun langsung menawarkan bahwa para budak itu boleh tinggal di Belpes jika mereka berkenan. Ya, mereka tampak bingung siapa Yumina. Lalu Yumina mengenalkan dirinya adalah putri dari kerajaan Belpes. Tampak Rebecca dan yang lainnya langsung bersimpuh dan memohon Yumina untuk segera membawa mereka ke kerajaan Belpes. Lalu Toya membawa Rebecca dan semua budak untuk tinggal di rumahnya. Sementara itu Toya akan kembali mencari Babylon bersama Lin. Tapi sebelum itu Lin menanyakan tentang Ende yang bisa kenal dengan Toya. Kemudian Toya menjelaskan dari mulai awal pertemuannya dengan Ende sampai membawanya ke guild untuk mencarikannya pekerjaan. Toya juga menunjukkan koin aneh yang dipakai Ende untuk membeli roti waktu itu. Dan ternyata Chesya tahu bahwa koin tersebut merupakan koin kuno yang dibuat 5000 tahun yang lalu.
lalu. Menurut Lin, Ende itu patut dicurigai karena dia membawa koin 5.000 tahun yang lalu, bahkan membunuh Prase dengan sekali serang serta mengetahui detail monster tersebut. Lin Jae pun teringat bahwa monster kristal yang mereka kalahkan dulu juga disebut Prase. Yumina yang bisa menerawang tahu bahwa Toya itu mengetahui tentang Prase itu. Toya pun langsung menjelaskan semua informasi yang didapatnya dari Profesor Regina yang menciptakan Babylon dan mempunyai perangkat yang bisa melihat masa depan, di mana dulu tempat bernama Paterno milik Regina dihancurkan oleh Prase yang entah dari mana munculnya. Setelah Regina memprediksi dunia akan hancur karena kedatangan Prase, tapi entah kenapa sampai saat ini dunia tidak hancur. Menurut Toya kemungkinan suatu hari Prase akan hilang dari dunia ini. Lin langsung mengoceh memarahi Toya karena Toya tidak memberitahunya akan hal penting itu. Di sana Chesed juga menjelaskan bahwa Profesor Regina mengembangkan senjata perang untuk melawan Prase. Namun seketika Prase menghilang setelah senjata itu siap. Chesed juga menjelaskan senjata perang humanoid yang diciptakan Regina itu bernama Premgir. Seingat Chesed, senjata itu tersimpan di hangar Babylon. Sontak Toya langsung antusias dan mengajak Chesed untuk membawanya ke sana untuk mengambilnya. Singkat cerita, Toya sudah berada di mesin teleportasi untuk menuju bengkel Babylon yang ditujunya. Nah, setelah tiba di Babylon bengkel, Toya langsung ditahan oleh Rosetta yang menjaga Babylon bengkel. Katanya untuk masuk ke bengkel tersebut harus orang yang layak. Toya mengaku bahwa Chesed sudah mengakuinya sebagai orang yang layak. Mendengar nama Chesed, Rosetta langsung tahu bahwa Toya sudah menjadi pengurus Babylon Taman Bunga. Tapi meski begitu, Rosetta tetap akan menguji Toya, dan ujiannya itu yaitu Ya itu apa, Bang? yaitu Bilang aja, Bang. Luapkan, Bang. Itu nebak warna cangcut saat. Ini anime apa sih? Kok ujiannya mudah banget? Enggak. Ya, pokoknya si Toya juga kaget kok ujiannya kayak gitu sih. Tapi apapun itu, Toya tetap harus melakukannya. Sontak Toya langsung menggunakan sihir angin puyuhnya untuk mengangkat rok Rosetta. Namun ternyata tidak berpengaruh sedikit pun. Tak tanggung-tanggung, Toya menggunakan sihir api untuk membakar rok Rosetta. Tapi sayang, tetap saja tidak berguna. Semangat, Toya. Kami mendukungmu. Diam lu, ini lagi serius. Siap, Bang. Lanjut, Bang. Ya, pokoknya si Toya itu heran terbuat dari apa itu rok kok kuat banget gitu ya. Nah, karena tidak ada cara lain, Toya pun menggunakan skill Long Sensei alias skill tembus pandang. Dan akhirnya Toya bisa tahu bahwa Rosetta ternyata memakai cancut transparan. Ini anime apa sih, Sat? Ini seru, Bang. Aduh, mancing-mancing mulu ini anime. Nah, karena berhasil lolos ujian, Rosetta menjalin kontrak dengan Toya dengan cara Oh iya botak, tadi gue beli lele di pasar. Butuhnya masih yang kecil-kecil tapi nggak ada, malah adanya yang gede-gede. Ya gue terpaksa ya beli yang gede. Kalau mau tahu ya, itu lele buat pakan burung biar gede burungnya. Apa, Bang? Gak nanya, Bang. Lanjutlah, Bang. Ini kontraknya gimana, Bang? Malah ngomongin lele, Bang. Ini beneran tadi beli lele. Lanjut, Bang. Iya, lanjut. Nah, setelah melakukan kontrak, kini Rosetta berada dalam kendali Toya. Nah, ternyata bengkel yang dimaksud itu bukan bengkel motor, apalagi bengkel patah tulang. Tapi bengkel di sana adalah tempat pembuatan senjata jenis apapun. Bengkel itu juga bisa menyalin senjata asal ada yang aslinya. Lalu Toya meminta Rosetta untuk menyalin senjatanya dengan bahan mitril yang dibawanya. Dan tidak butuh waktu yang lama, senjata Toya berhasil disalin oleh Rosetta. Bahkan modelnya bisa diubah sesuai dengan keinginan. Kemudian Toya menanyakan keberadaan Premgir kepada Rosetta. Namun ternyata meski di bengkel itu tempat pembuatannya, tapi Premgir tidak disimpan di sana. Premgir itu disimpan di hangar. Lantas Toya langsung meminta Rosetta untuk membuatkannya. Rosetta mengaku tidak bisa membuatnya. Rosetta hanya bisa membuat bahan pelengkapnya saja. Setelah itu Toya memanggil semua ciwinya untuk bergabung ke bengkel. Di sana Lin tampak kecewa karena Babylonnya itu bengkel, bukan perpustakaan. Rosetta langsung memarahi Lin karena menurut Rosetta Babylonnya itu lebih baik dari Taman Bunga Chesed. Jelas saja Chesed tidak terima, justru menurutnya Taman Bunga lebih berguna karena bisa menenangkan hati. Sontak Toya langsung melerai mereka berdua yang terus-terusan berdebat dan menyuruh mereka berdua untuk menghubungkan bengkel dan Taman Bunga, lalu menggabungkannya ke Belpes.
Singkat cerita, setelah pulang ke rumahnya, Rebecca dan teman-temannya langsung bersimpu meminta maaf karena tidak tahu Toya adalah calon suaminya Yumina. Toya merasa mereka itu terlalu berlebihan. Menurut Toya ya, hal yang lebih penting sekarang itu adalah Rebecca dan teman-teman pergi ke guild untuk mencari pekerjaan. Oke lah, untuk para petualang bisa saja mendapat kerja di guild, tapi Rebecca memikirkan para budak yang tidak punya keahlian pasti akan sulit untuk mencari kerja di guild. Toya pun langsung memikirkan pekerjaan yang sesuai untuk mereka. 工房で何かを量産とかどうするかね Nah, untuk memberdayakan para budak, Toya membuka kafe membaca santuy. Jadi di sana selain bisa makan seblak dan lain-lain, para pengunjung juga bisa membaca buku untuk menambah pengetahuan. Meski bisnis itu dadakan, tapi inovasi Toya tersebut sangat bagus untuk mencerdaskan masyarakat. Untuk modal dari bisnisnya tersebut, Toya memproduksi sepeda secara massal di bengkel Babylon dan dijual kepada Tuan Olba dengan harga tinggi. Si bocil Will mengaku iri kepada Toya karena bisa membuat barang-barang dengan sihir. Sedangkan Will meski kakeknya bisa menggunakan sihir grafiti, tapi Will tidak mewarisinya alias tidak punya bakat sihir. Di sana Toya penasaran dengan sihir grafiti yang dimaksud oleh Will. Lalu Will menjelaskan sihir grafiti itu bisa menambah berat benda apapun yang disentuhnya. Menurut Will, sihir itu tidak berguna, namun menurut Toya tergantung kita menggunakannya. Bisa saja sihir grafiti itu bisa jadi sihir terkuat. Lalu setelah itu Toya sudah berada di guild bersama Yumina. Di sana Toya dan Yumina mengambil misi memburu monster keyup atau kepiting. Kemudian si resepsionis yang bernama Prim memeriksa kartu Toya. Dia tahu nama Toya adalah pemilik kafe membaca santuy. Kebetulan Prim sangat suka membaca dan menyarankan Toya untuk menyediakan buku Kesatria Mawar di kafenya. Toya berjanji kepada Prim akan menyediakan buku tersebut di kafenya, yang membuat Prim merasa sangat senang. Ternyata buku Kesatria Mawar itu adalah buku yang ceritanya bertema kesatria kerajaan, dan pengarangnya itu kebetulan temannya Yumina. Pengarang buku itu adalah orang terkenal, jadi dia tidak memakai nama asli di buku karangannya. Orang itu memakai nama Real Repress sebagai nama samarannya. Nah, karena beliau adalah teman Yumina, jadi Yumina tahu nama aslinya yaitu Real Repress. Susah banget nyebutinnya namanya, Sat. Ya oke, lanjut. Relio itu adalah putri pertama dari kerajaan Repress. Diketahui kerajaan Repress dan kerajaan Belpes punya hubungan baik sejak dulu. Jadi Yumina sudah mengenal baik Relio sejak lama sekali banget. Tapi Yumina tidak tahu sejak kapan Relio memiliki hobi menulis cerita. Nah, karena takut keburu maghrib, Toya langsung menggendong Yumina untuk segera berburu monster keyup. Tidak butuh waktu lama, Toya dan Yumina langsung menemukan monster keyup itu yang sebesar truk ayam boiler. Sontak Yumina langsung menyerangnya dengan sihir kutukan tanah untuk mengikatnya. Setelah itu si Toya melompat ke atas tubuh si monster, lalu menggunakan sihir grafiti yang ditirunya dari kakek Will. Gravity! 何をしたんですか？ Ya, si monster keyup itu langsung tibelesek tak berdaya. Keyup itu juga sudah tidak bisa bergerak karena tubuhnya berkali-kali lipat ditambah berat hingga mati di tempat. Setelah misinya berhasil, Toya dan Yumina kembali ke guild. Dengan poin dari misinya yang pertama, Yumina akhirnya telah naik ke peringkat kelas atas. Sekarang kartu petualang Yumina sudah berwarna merah sama seperti Toya dan ciwi-ciwinya yang lain. Setelah itu Toya mengatakan kepada Neneng Prim bahwa dirinya itu akan pergi ke toko untuk membeli buku baru. Toya di sana meminta pendapat Prim untuk membantunya memilih buku populer yang serupa dengan buku Kesatria Mawar. Sontaklah Prim langsung senang dan mengajak teman-temannya di guild untuk berdiskusi tentang buku apa saja yang akan direkomendasikan kepada Toya. Neneng Prim mencatat semua saran judul buku dari teman-temannya, dari mulai Kesatria Mawar, Rahasia Daikon, Pendekar Pemburu Janda, Misteri Pria Berkumis, Jika Sembuh Magicomnya Hilang, Angling Dharma, Misteri Gunung Merapi, Kisah-kisah di Hari Minggu, Anak yang Tertukar, Pernikahan Dini, dan lain-lain. Pokoknya mah banyak banget wela. Sampai Toya agak pusing, tapi tetap dia akan menyanggupinya. Nah, lalu Toya meminjam ingatan Yumina menggunakan si Rikel untuk pergi ke ibu kota kerajaan Repress. Singkat cerita, setelah berada di sana, Toya langsung mengunjungi toko buku.
Toya memberikan semua daftar buku pesanannya kepada Yuli penjaga toko. Sambil menunggu Yuli menyiapkan buku pesanannya, Toya melihat-lihat buku lain yang ada di sana. Toya juga menambahkan ke dalam list belanjaannya buku-buku yang menurutnya bagus. Tidak lama dari itu Toya menemukan seorang ciwi yang menangis di depan meja kasir. Ternyata ciwi tersebut sedang mencari buku misteri Mawar jilid terakhir yang sudah dibeli oleh Toya. Ciwi itu langsung memohon agar Toya bersedia memberikan buku itu kepadanya, karena si ciwi sudah berkeliling kemana-mana dan semua stoknya sudah habis. Namun demi pelanggan, Toya menolak untuk memberikannya. Nah, setelah Toya menceritakan buku-bukunya itu adalah pesanan orang lain, ciwi itu menawarkan jika Toya mau memberikan buku misteri warna mawar, maka si ciwi akan memberikan tanda tangan di setiap buku kesatria mawar. Jelas saja Toya sempat tidak mengerti karena tidak ada untungnya buat dia tanda tangan ciwi tersebut. Lalu si ciwi itu menjelaskan bahwa dia adalah pengarang dari buku kesatria mawar bernama Real Repress. Ya, di sana Toya tampak tidak yakin, dan untuk membuktikannya Toya menyebutkan nama asli si ciwi itu yaitu Relil. Sontak Relil pun terkejut karena tidak menyangka Toya bisa mengetahui nama asli Relil yang mengarang buku kesatria mawar. Padahal ayahnya sendiri saja gitu ya tidak tahu Relil yang mengarang buku tersebut karena Relil merahasiakannya. Sontak Relil langsung ketakutan dan berasumsi liar bahwa tujuan Toya mencari tahu identitasnya itu pasti sebagai batu loncatan untuk mendekati adik Relil yang merupakan penerus kerajaan, lalu merebut kesucian adiknya dan menguasai kerajaan. Sontaklah Toya langsung menjitak si Relil karena tidak sedikit pun Toya terlintas niat jahat seperti itu. Toya langsung menjelaskan bahwa dirinya itu bukan si botak. Maksud lu apa bang? Iya emang beneran kan si Toya itu nggak botak. Halah bang. Ih, itu aja marah lu. Ya, di sana Toya menjelaskan bahwa dia tahu Relil itu dari Yumina yang merupakan calon istrinya. Tapi si Relil malah kembali menuduh Toya mendekati Yumina karena mengincar posisi raja. Aduh, karena susah menjelaskannya sendiri gitu ya, Toya memanggil Yumina untuk menjelaskannya langsung kepada Relil. Nah, setelah Relil bertemu dengan Yumina, Toya pergi ke bengkel untuk menyalin buku misteri warna mawar dan langsung diberikan kepada Relil. Di saat bersamaan, tampaklah kafe Toya semakin ramai. Neneng Prim dan teman-temannya terlihat sangat senang karena buku yang dipesan mereka ada semua di sana. Lalu ada seorang pengunjung yang mencari buku misteri pria berkumis kepada Will. Tapi Will terlihat kebingungan karena tidak tahu letaknya di mana. Untungnya Linje datang dan langsung mengarahkan si ciwi itu ke tempat di mana buku yang dicarinya itu disimpan. Melihat Linje sangat hafal dengan posisi buku, Toya berencana akan memberikan posisi tertinggi kepada Linje. Will yang merasa tidak enak kepada Toya langsung meminta maaf. Toya pun memakluminya karena tugas Will itu hanya berjaga. Toya juga akan memberi Will hadiah karena sudah memberitahunya sihir graffiti. Toya akan mengabulkan apapun permintaan Will kecuali meminta janda karena masih di bawah umur. Nah, di sana Will langsung mengutarakan keinginannya, yaitu ingin menjadi kuat untuk melindungi orang yang ingin dilindunginya. Dan ternyata orang yang ingin dilindungi Will itu adalah Siti Jubaida, salah satu mantan budak yang bekerja sebagai kasir di sana. Nah, karena Toya mengerti keinginan Will, Toya langsung membawanya ke kesatria kerajaan untuk melatih Will agar menjadi kuat untuk melindungi Siti Jubaida. Di sana juga Toya bertemu dengan Elze yang mengajaknya ke tempat berendam. Sambil menunggu Elze, Toya menanyakan tentang onsen kepada Micha. Toya khawatir ada kendala atau kekurangan fasilitas gitu ya. Micha mengaku tidak ada kendala apapun, justru onsennya lebih ramai daripada penginapan. Kebetulan di sana juga Toya bertemu dengan Janak yang baru beres berendam. Janak memberitahu Toya bahwa dirinya sudah membuat satu baju dari desain yang diberikan Toya. Toya pun langsung membawa Elze ke tempat Janak dan menyuruh Elze untuk mencoba baju yang dibuat Janak. Elze tampak sangat cocok mengenakan baju tersebut, tapi Elze orangnya minderan jadi terasa tidak nyaman memakai baju itu. Padahal Toya membuat baju itu sebagai hadiah yang diberikan Toya kepada Elze loh. Nah, karena tidak biasa memakai sepatu hak tinggi, Elze hampir terjatuh saat mencoba untuk berjalan. Untungnya si Babang Tampan langsung menyelamatkannya. Ya, dengan raut muka yang tampak memerah, Elze mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Toya yang telah memberinya hadiah. ありがとう。いい一日だったな。
Singkat cerita, saat Toya bersantai dengan Yumina, Lin Jae muncul dengan membawa sebuah buku karya dari Real Repress. Buku yang baru rilis itu menceritakan tentang cowok yang serba bisa demi merebut suatu negara. Dia mendekati kesatria dan putri kerajaan. Sontaklah Toya kesal karena ceritanya sangat mirip dengan cerita kisah hidupnya. Ya, Toya yakin Real membuat buku karangannya itu pasti terinspirasi dari kehidupan Toya. Toya berjanji jika bertemu lagi dengan si Real, akan Toya jitak palanya dengan super graffiti agar otaknya tidak sengklek lagi. グラビティのチョップをお見舞いの腐った頭に Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Toya pergi ke kerajaan Regulus untuk mencari buku sebagai tambahan koleksi di kafenya. Namun baru saja tiba di sana, Toya melihat kebakaran yang sangat hebat. Toya yakin kebakaran tersebut bukan kebakaran biasa, tapi kebakaran yang sudah direncanakan. Menurut kabar dari seorang kesatria yang diselamatkan oleh Toya, para prajurit telah memberontak seperti ada yang menggerakkannya untuk melakukan kudeta kerajaan. Oleh karena itu, Toya langsung bergegas untuk menemukan raja dan membawanya pergi dengan sihir teleportasi. Setelah tiba di kerajaan, Toya melihat sudah banyak pasukan yang bergeletakan tidak berdaya. Di sana Toya mendengar ada teriakan seorang cewek yang meminta tolong. Sepertinya ini adalah petanda baik, Bang. Loh, kok petanda baik? Ini petanda buruk. Si Toya bakalan dapat istri baru, Bang. Alah, ngawur dulu, ini situasinya lagi genting. Nah, di sana Toya langsung mencari keberadaannya dengan pencarian melalui HP-nya. Dan untung saja Toya datang tepat waktu sebelum Ciwi itu dihabisi oleh seorang prajurit yang membelot. Setelah melumpuhkan prajurit itu, Toya menyembuhkan luka si Ciwi tersebut. Ciwi itu tampak gemetar ketakutan saat didekati oleh Toya. Ya, begitulah Ciwi kalau belum jinak suka takut kepala ruguh. Nah, tidak lama kemudian seorang kesatria kerajaan muncul untuk memastikan keadaan Ciwi itu dalam keadaan aman. Kesatria itu bernama Carol, seorang kesatria peringkat ketiga kerajaan. Sedangkan Ciwi yang diselamatkan oleh Toya adalah putri ketiga dari kerajaan Regulus bernama Lucia Rea. Nah kan, dapat barang bagus, Bang. Apanya yang barang bagus, Sat? Nah, karena Toya mengaku menguasai sihir teleportasi, Carol meminta pertolongannya untuk menyelamatkan raja dan putra mahkota ke tempat yang aman. Lucia pun meminta agar Toya menyelamatkan ayahnya dan kakaknya. Dengan diantar oleh Carol dan Lucia, Toya langsung pergi menuju tempat sang raja. Tapi di sana Toya tidak yakin dalam situasi seperti saat ini sang raja dan putra mahkota masih hidup. Dan alangkah sangat mengejutkannya, Toya terlambat datang ke sana. Sang raja sudah tampak terbujur kaku di samping jenderal yang diketahui bernama Bazoar. Ternyata Bazoar adalah orang yang sudah menghabisi sang raja. Alasan Bazoar menghabisi raja karena raja diambang keraguan untuk melanggar gencatan senjata sekaligus mengimpasi Belpas. Bazoar sengaja mengkudeta raja untuk mengambil alih keputusan untuk memulai perang dengan Belpas. Padahal sepengetahuan Toya, Belpas telah bersekutu dengan kerajaan tetangga yaitu Miss Mede dan Repress. Jadi akan sangat mudah bagi Belpas untuk memenangkan perang melawan kerajaan Regulus. Namun Bazoar sangat yakin bisa mengalahkan tiga kerajaan itu sekaligus. Karena setelah menandatangani gencatan senjata 20 tahun yang lalu, Bazoar setelah mempersiapkannya dengan matang. Lantas Bazoar merapalkan mantra pemanggilan, dan ternyata yang dia panggil itu adalah seorang iblis domba raksasa yang sangat mengerikan. Ternyata Bazoar bisa membuat kontrak dengan iblis Demon Lord itu dengan mengorbankan penjahat ibu kota dan dipersembahkan kepada iblis tersebut sebagai tumbal. Bazoar juga mempunyai gelang penyerap. Gelang tersebut mampu menyerap sihir orang lain yang ada di sekitarnya. Dengan begitu otomatis saat ini Toya dalam keadaan bahaya. Toya berpikir jika tetap berdiam diri di sana, dia bisa kehilangan sihir karena diserap oleh gelang milik Bazoar. Lalu dengan cepat Toya menggunakan sihir apotnya untuk mencari gelang penyerap yang terikat di tangan Bazoar. Tapi usahanya tersebut digagalkan oleh si iblis yang memiliki kemampuan membatalkan sihir. Di mana serangan sihir tidak akan berpengaruh kepada iblis itu, termasuk kepada Bazoar yang menjalin kontrak dengan si iblis. Mengetahui itu, Toya langsung menyerangnya dengan senjata, tapi lagi-lagi Toya gagal. Ternyata selain gelang penyerap, Bazoar juga memiliki gelang pelindung. Sebuah gelang yang bisa melindungi diri dari segala macam serangan fisik. Bazoar mengklaim tidak akan ada yang mampu melukainya dengan pertahanan kuat yang dimilikinya. Di sana Toya juga melihat sang raja masih hidup. Mengetahui hal tersebut, Toya langsung memindahkannya dengan gate ke halaman rumahnya di Belpas. Bazoar terlihat sangat kesal melihat Toya yang bisa menggunakan sihir
sihir teleportasi. Dan meskipun akan mundur, Toya tidak akan membiarkan rencana Bazoar berjalan mulus. Tapi Bazoar tidak merasa terancam karena yakin tidak akan ada yang bisa melukainya. Lalu tiba-tiba Toya menggunakan slip untuk menjatuhkan Bazoar. Ya, meski tidak bisa melukai fisiknya, setidaknya Toya berhasil mempermalukannya. Dan Toya akhirnya tahu gelang penyerap kehilangan efeknya setelah penggunanya terjatuh. Kemudian Toya menggunakan sihir ilusi untuk menambah kejutannya kepada Bazoar. Sambil tertawa jahat, Toya mengancam bahwa palu Babylon akan menghukum Bazoar suatu hari nanti. ミラッシュ Singkat cerita, setelah pulang ke Belfast, Toya berkumpul dengan para ciwinya. Mereka membahas tentang kudeta Bazoar yang melibatkan 10.000 prajurit, sedangkan para kesatria yang membela kerajaan hanya ada 1.000 orang. Tidak terbayang, prajurit sebanyak itu dibantu oleh iblis yang sangat kuat menyerang Belfast. Sebelum itu terjadi, para ciwi memikirkan sesuatu untuk menghadapinya. Namun Toya terlihat yang paling santuy karena sudah tahu cara melawan pasukan Bazoar itu. Dan berkat sihir penyembuh Toya, sang raja bisa diselamatkan hanya perlu menunggu waktu sampai pulih. Lucia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Toya karena sudah menyelamatkan ayahnya dan meminta Toya untuk memanggilnya Lulu saja agar tidak terlalu formal. Tidak lama berselang, Yumina datang dan mengenalkan dirinya kepada Lulu. Setelah saling berkenalan, Yumina mengajak Lulu bicara empat mata di kamar Yumina. Karena Yumina tahu Lulu juga menyukai Toya. Nah, mantap banget ini si Yumina. Hidup Yumina, hidup Yumina. Berisik, malu-malu aja lu. Nah, sementara itu Toya menemui Raja Tristin untuk melaporkan kejadian tadi. Tristin tidak menyangka dalam sehari bisa mendengar kabar baik dan kabar buruk sekaligus. Kabar buruknya sudah jelas laporan dari Toya, sedangkan kabar baiknya Yumina akan memiliki adik entah ciwi atau cowok. Namun, suasana hati Tristin sekarang sedang rumit karena keinginannya menjadikan Toya sebagai penerusnya. Namun Toya tidak mengharapkannya karena jika anak Tristin cowok, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi raja. Tristin pun langsung bertanya kepada Toya jika anaknya nanti ciwi apakah Toya mau menjadi penerusnya. Tampak Toya tidak bisa menjawabnya dan Tristin mengaku tadi itu hanya bercanda. Kemudian setelah itu Toya mengunjungi Babylon bengkel untuk membuat gelang penyerap dan gelang pelindung yang serupa dengan yang dipakai Bazoar. Seingat Rosetta, di gedung Babylon ada artefak dengan efek seperti gelang itu. Toya langsung menebak gelang yang dipakai oleh Bazoar itu adalah benda yang hilang di gudang Babylon. Begitupun permata abadi yang dipakai penjahat di Easen, sepertinya benda yang hilang dari gudang Babylon. Menurut Rosetta, tidak menutup kemungkinan benda yang dipakai penjahat di Easen juga termasuk benda yang hilang di gudang Babylon. Karena sepengetahuan Rosetta, pengurus gudang itu orangnya memang ceroboh. Setelah malam poek, Toya bertemu dengan Lulu dan sang raja yang sudah siuman. Sang raja mengungkapkan akan menyusun rencana segera mungkin untuk mengalahkan Jenderal Bazoar. Tapi dengan entengnya, Toya mengatakan bisa saja Toya merebut kerajaan paling cepat besok hari. Kemudian Lulu meminta sebelum Toya mengalahkan Bazoar, Lulu ingin Toya menemukan kakaknya terlebih dahulu. Lantas Toya langsung menyuruh Lulu untuk menyebutkan ciri fisik kakaknya tersebut. Tapi Lulu sepertinya kebingungan seakan susah untuk menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Lulu hanya menyebutkan bahwa rambut kakaknya itu berwarna perak. Jelaslah Toya pun bingung karena yang rambutnya berwarna perak itu banyak, tetangga juga rambutnya berwarna perak. Nah, dengan meminjam pikiran Lulu, Toya menggunakan sirikalnya untuk mengetahui bebenguk atau wajah kakaknya Lulu. Jelaslah Lulu jadi malu deket banget sama si babang Toya. Nah, setelah mengetahuinya, Toya ingat dia telah meninggalkan kakak Lulu di sebuah tempat karena Toya tidak mengira beliau adalah putra mahkota. Lantas Toya mencarinya lewat Google Map dan memperlihatkan lokasinya kepada sang raja. Tampaklah sang raja merasa tenang karena saat ini anaknya berada di kediaman Jenderal Romero yang menjadi oposisi Bazoar. Di sana Toya mengatakan akan menyelinap mulai besok pagi, tapi sang raja menahannya karena kekuatan yang dimiliki Bazoar itu sangat luar biasa. Mereka punya 10.000 prajurit dan satu iblis kuat di belakangnya. Tapi tidak sedikit pun Toya merasa gentar karena mempunyai rekan yang lebih luar biasa. Keesokan paginya, Toya menyusun strategi bersama Kohaku, Sango, dan para ciwinya. Lalu dengan cepat Toya dan pasukan sudah berada di Regulus. Tampaklah Toya dijegal oleh si Raja Iblis yang langsung memberondongnya dengan serangan-serangan dahsyat. Toya membalikan serangan dengan kombinasi berbagai sihir, termasuk grafiti untuk menambahkan beban senjatanya. Sang iblis yang terkena serangan tepat di kepalanya langsung tumbang tanpa mampu bangkit kembali. みんな怪我はない？あっという間に倒しちゃったわね。
東野殿、さすがでござる。 Lalu giliran Bazuar yang harus dilenyapkan oleh Toya. Untuk mengalahkan Bazuar, Toya mengeluarkan slam yang sudah membusuk di dalam kurungan kaca dan memasukkan Bazuar ke dalam kurungan itu dengan sihir gate-nya. Ya, di sana Bazuar sangat tersiksa mencium bau slam yang baunya melebihi ribuan ketek. Saking baunya Bazuar sampai pingsan di tempat. Nah, setelah itu Toya membuat siaran khusus yang menampilkan Raja Regulus untuk memberitahu rakyatnya tentang apa yang terjadi dan meminta maaf atas semua kelalaiannya. かけたこと深く詫びよう。我らの手に戻った。 Sementara itu, sang putra mahkota pun sudah tampak diselamatkan dan kembali berkumpul dengan keluarga kerajaan. Nah, setelah urusannya selesai, Toya pulang dan langsung disambut oleh para ciwi yang kini nambah satu. Aduh si Toya. Hidup Toya, hidup Toya. Berisik lo. Gak dilanjut nih. Lanjut lah bang. Makanya diem loh. Tapi di sana Toya jadi malu karena tubuhnya bau ketek akibat pegang slam busuk yang tadi. 何か匂いか。あんなおぞましい作戦、本当にあのスライムを使ったんですね。いやいやいや、僕だってやりたくは。 Waktu pun terus berlalu. Dua pemimpin tertinggi kerajaan dan juga Toya berkumpul dalam satu meja. Secara pribadi, Raja Jepirus akan memberikan apa saja yang diinginkan Toya sebagai hadiah rasa terima kasihnya kepada Toya. Namun Toya tidak ingin diberi imbalan apapun karena Toya menolong itu ridho ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Lalu Raja Jepirus meminta Toya untuk menikahi Lulu, putri kesayangannya. Dengan begitu Toya akan disimbolkan sebagai aliansi kedua negara. Seperti biasa, Yumina setuju jika Toya menikahi Lulu. Dan menurut Yumina, ciwi-ciwi yang lain juga pasti akan setuju. Tuh kan bang, dapat barang bagus lagi bang. Itu ciwi bukan barang. Itu cuma perumpamaan cowok-cowok pada umumnya bang. Masa sih? Tanya aja penonton bang. Alah ngawur lu, sesat lu. Hidup Toya, hidup Toya. Berisik otak. Nggak dilanjut nih. Lanjut lah bang. Ya makanya diam, kalau berisik lagi nggak akan dilanjut. Nah, Raja Tristan mengatakan sebelum mengumumkan secara resmi pertunangan Toya dengan putri dari dua kerajaan tersebut, Toya butuh status sampai tingkat tertentu. Untuk itu kerajaan sepakat membagi kedua wilayah mereka untuk Toya. Dengan kata lain, perbatasan antara Regulus dan Belpas akan dibangun sebuah negara kecil dan Toya yang akan menjadi rajanya di sana. Dengan begitu, Toya akan mempunyai status yang setara. Toya juga mempunyai tanah yang bisa bebas digunakan dan bebas membuat peraturannya sendiri. Ya, meski dirasa terlalu cepat untuk Toya, tapi Toya tetap menerima niat baik dari dua raja tersebut. Nah, karena akan jadi raja, Toya berunding dengan para ciwi calon istrinya untuk memberi nama negara yang akan dipimpinnya. Lalu muncullah nama Brunhild sesuai dengan nama senjata kesayangan Toya. Elze menyarankan Toya untuk segera pindah ke negara barunya karena jika masih tinggal di rumah lamanya, orang-orang pasti akan mengira Toya itu memiliki niat lain. Tidak lama berselang, Yumina dan Lulu datang. Lulu menunjukkan pakaian barunya yang sama dengan Yumina kepada Toya. Lulu terlihat sangat senang karena Toya langsung memujinya. Nah, karena mereka sedang membicarakan rumah baru di negara barunya, Yai meminta saran Lulu ingin seperti apa rumah barunya itu. Lulu pun menyarankan untuk sekalian membuat kastil saja, yang akhirnya disetujui oleh semua orang. Lantas Toya langsung menunjukkan desain-desain kastilnya yang semuanya terlihat bagus. Tiba-tiba Rosetta muncul sambil berteriak, saatnya anak bengkel unjuk gigi. 実力を示す時であります。 Singkat cerita, Rosetta membawa Toya dan semua calon istrinya ke Babylon bengkel. Selain bisa produksi massal, bengkel itu juga punya fungsi transformasi otomatis. Bisa mengubah atau membuat barang sesuai yang diinginkan selama bahan yang diperlukan tersedia. Untuk membuat kastil, berarti Toya harus menyediakan bahan-bahan seperti marmer, kusen, tulak pintu, genteng, dan lain-lain. Jelas saja Toya hampir stres karena tidak bisa menyediakan semua bahan yang diperlukan dalam waktu singkat. Untungnya di sana Lulu ingat ada istana terbengkalai di utara negara. Mereka bisa memanfaatkan bahannya untuk membuat kastil baru. Singkat cerita, setelah 3 hari pengerjaan, akhirnya kastil yang megah pun telah selesai dibangun. Baru saja dibangun, Toya sudah dikunjungi oleh tamu yang tidak lain adalah Lin. Lin datang ke sana mengaku sebagai duta besar Miss Mede dan menyerahkan jabatan duta besar Belpasnya kepada orang lain. そしてこの国に来ることになったから疲れたの。休ませてもらうわよ。マジか。どうぞ。
Setelah itu, Toya membuat kunci untuk membuka gate agar hanya orang yang diizinkan oleh Toya saja yang bisa masuk ke sana. Lalu Toya menyuruh Rene untuk mencobanya dengan menyentuh plat logam sebagai pembuka kuncinya, lalu menyebutkan kemana akan pergi. Gate itu akan terbuka dan dengan secepat kilat bisa sampai ke tujuan yang diinginkan. Percobaan pertama pun berhasil membawa Rene ke rumah yang ada di Belpes. Lalu di sana Rene menemukan sepucuk surat dari Raja Belpes untuk Toya. Ternyata Raja Tristin ingin mempertemukan Toya dengan Rig alias Raja dari Ripris. Tujuan Rig itu adalah ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang dipimpin oleh Toya. Rig juga ingin segera berkunjung ke kastil Brunhild dan disambut langsung oleh Toya. Menurut Tristin, kesempatan ini bagus untuk mempererat hubungan antar negara. Padahal niat asli kedua raja tersebut hanya ingin healing. Masa di rumah terus kayak Magicom? Raja juga butuh healing atau Toya? Nah, untuk menyambut kedua raja tersebut, Toya berpikiran akan menambahkan fasilitas baru di kastilnya. Toya akan membuat bowling, biliar, pingpong, kursi pijat dan lain-lain. Dan yang kurang di sana hanyalah orang untuk dijadikan petugas keamanan. Tidak lama kemudian, Tsubaki berkunjung ke kastil baru Toya. Tsubaki mengaku bukan lagi ninja keluarga Takeda karena keluarga Takeda sudah dihapuskan oleh penguasa baru yang jahat dan korup. Tsubaki memohon kepada Toya untuk menjadikannya sebagai bawahan. Tsubaki juga mengabarkan bahwa 4 jenderal Takeda sudah berunding dan hasilnya semua anggota suku akan datang ke Brunhild untuk menjadi bawahan Toya. Saat ini mereka sudah berada di gerbang kota untuk menunggu persetujuan Toya. Sebenarnya Toya merasa sangat diuntungkan oleh kedatangan mereka, apalagi dengan adanya 4 jenderal Takeda. Tapi jumlah orang yang dibawanya itu 67 orang termasuk bocil. Dengan jumlah orang sebanyak itu, Toya tidak bisa memperkerjakan semuanya di negara barunya. Tapi jika untuk sekedar tinggal, sama sekali Toya tidak merasa keberatan. Apalagi ada Tsubaki kan jadi lebih berwarna anime ini, betul tidak? Betul bang, betul bang. Iya, lanjut. Di sana, Tsubaki menjelaskan agar Toya tidak mencemaskan hal itu karena sebagian besar dari mereka mempunyai pekerjaan sampingan. Tsubaki menjamin mereka bisa hidup mandiri. Singkat cerita, Toya menemui para jenderal Takeda. Di sana ada Baba, Naito, dan Yamagata. Setelah itu, Toya berbicara dengan Kosaka yang dikenal sangat terampil. Toya berencana mengajak Kosaka membantunya dalam pengembangan negaranya. Toya ingin menarik pedagang agar ada kegiatan bisnis di negaranya untuk menumbuhkan perekonomian di negaranya. Langkah pertama, Toya dibantu Kosaka membuat jalan raya agar akses keluar masuk negara lebih mudah. Dengan adanya jalan raya, para pedagang akan tertarik datang ke Brunhild. Toya juga membuat penginapan untuk para petualang yang lewat ke negara Brunhild. Di sisi lain, Lulu tampak melamun karena belum terbiasa dengan kehidupan barunya. Yae dan Yumina mencoba untuk menenangkannya dan menyarankan Lulu untuk tidak terlalu memaksakan diri. Nah, sambil melirik cincin dari para ciwi, Lulu bertekad untuk terus melatih dirinya agar seperti ciwi Toya yang lain. Bisa dibilang Lulu juga ingin berguna untuk Toya seperti ciwinya yang lain. Nah, karena ingin berguna, Lulu memasak khusus untuk Toya dan memberikannya langsung kepada Toya. Dan kebetulan sekali Toya belum sempat makan siang. Lulu membuatkan masakan Sunda karena dengar dari Yumina kalau Toya itu suka masakan Sunda seperti lalapan, jengkol asin, dan sambal. Di sana Lulu sempat khawatir, takutnya masakan pertamanya itu tidak enak, apalagi kalau sambalnya kepedesan. Bisa-bisa si Toya mencret setelah memakannya. Namun dugaan Lulu itu salah besar. Setelah Toya melahapnya, ternyata masakan Lulu itu sangat enaknya. Seperti biasa setelah menguji ciwi, Toya selalu menambahkan pujiannya dengan mengatakan Lulu ciwi yang sangat imut, sama persis kayak penonton kita ketika merayu ciwi-ciwi. Keesokan harinya, saat semua fasilitas siap digunakan, Toya mengajak semua masyarakatnya untuk bersenang-senang, termasuk para raja yang menjadi tamu undangan spesial. Mereka juga tampak sangat menikmati semua permainan dan fasilitas yang ada. Bisa dikatakan Toya adalah raja yang hebat karena baru pertama kali 4 kerajaan akur bisa bermain kerambol bersama. 対するなどありえないと思っていました。わしらと勝負だ。これはどうやって遊ぶの？いただくのじゃ。 Setelah malam poek, perayaan diakhiri dengan pesta kembang api. Bersamaan dengan pesta kembang api, malam ini juga menjadi momen yang sangat bahagia untuk Lulu. Itu karena secara langsung Toya memberikan cincin pertunangannya kepada Lulu. Senanglah itu si Lulu karena akhirnya dapat cincin. Di sana Lulu nampak malu-malu pengen megang tangan Toya. Toya yang peka langsung menggenggam tangan Lulu hingga terciptalah senyum yang berdemek tinggi. そのうち恋人とか。
暮らしていくんだから。 Setelah pesta berakhir, keesokan harinya Toya kembali menemukan Babylon yang ketiga. Karena hanya Toya yang menguasai semua elemen, jadi hanya Toya yang bisa masuk ke sana. Toya berharap Babylon yang ditemukannya kali ini adalah Babylon hangar atau setidaknya gudang. 蔵でもいいか。 Nah, setelah berhasil masuk, ternyata Babylon yang ditemukannya kali ini adalah Babylon Lab Alchemist, bukan Al Senin atau Al Sabtu. Di sana Toya bertemu dengan Flora, pengurus Lab Alchemist nomor 21. Flora memiliki mata indah dengan rambut pink yang diikat panjang terurai dan ukurannya melebihi standar SNI. Dan seperti biasa, untuk bisa menggunakan Babylon, Toya harus mendapatkan ujian terlebih dahulu. Ujiannya kali ini cukup menegangkan. Oh iya botak, kemarin lo waktu hari Kamis ya, gue beli lele lagi. Gue dapat yang jumbo loh. Alah bang, lanjut bang, yang serius bang. Jangan bahas lele bang. Iya lanjut. Ya pokoknya mah gitu lah ya. Setiap kontrak pasti dikokop. Jelasnya si Toya begitu kesal pada si Profesor Eble yang menciptakan mereka. Nah, setelah beres sertifikasi, kini Lab Alchemist dan Flora sudah berada di bawah kendali Toya. Lab Alchemist adalah tempat untuk membuat obat-obatan dan menyediakan fasilitas medis. Terlihat di dalam rak banyak sekali contoh sampel obat, dan beberapa obat itu diracik langsung oleh Profesor Regina. Di sana tersedia ramuan cinta, tonik, obat sakit gigi, mules, dan yang paling banyak itu obat cap kuda liar, di mana katanya sekali teguk akan memberikan efek gegerebegan hingga bersuara her, her, her. Setelah itu Toya membawa semua ciwinya untuk masuk ke Lab Alchemist tersebut. Lin kembali kecewa karena yang ditemukan oleh Toya bukan Babylon perpustakaan. Sementara ciwi yang lain dikecewakan oleh melon Flora yang jauh lebih besar dari milik mereka. Yang mungkin si Flora itu adalah lawan yang berat. Tiba-tiba para ciwi Toya pada marah karena diam-diam Toya sudah nyobain si Flora. 下に揉んでいただいたのですの。そんなことできるわけないだろ。キスもされました。何余計。 Toya san. Gimana bang, gimana bang? Maksudnya gimana bang? Alah berisik lu. Nah, singkat cerita, setelah berhasil menggabungkan 3 Babylon, Toya mendapatkan banyak buku baru yang diantarkan oleh Rene. Dan kebetulan Toya sedang mencari buku sihir yang ternyata ada di tumpukan buku tersebut. Setelah itu, tambahlah Toya sudah berada di taman untuk mempelajari sihir terbang yang ditirunya dari buku. Baru belajar sehari saja, Toya sudah terlihat lihai. Toya terbang sangat tinggi dan bermanuver di atas udara bagaikan golejra sampai kelelahan dan tertidur di atas pangkuan Linje. Kemudian Linje bertanya jika Toya memakai sihir itu kepada Linje, apakah Linje juga akan bisa terbang? Tapi karena sihir terbang itu tidak bisa dimanipulasi, jadi Toya tidak bisa memakainya untuk Linje. Sama seperti sihir bus milik Linje yang tidak bisa dipakai oleh LZ. Tapi Toya memiliki cara lain agar Linje bisa terbang, yaitu dengan menambahkan levitation, sebuah sihir yang tidak sengaja ditemukan oleh Toya saat terbang tadi. Sihir levitation itu bisa membuat objek penggunanya mampu terbang dengan ketinggian yang sama. Dan benar saja si Toya bisa membawa Linje terbang tinggi bersamanya. Dengan begitu mereka kini bisa bertarung melawan monster-monster terbang. Ya, Toya yang sedang terbang pun dilihat oleh para kesatria Brunhild yang baru-baru ini direkrut oleh Toya yang ingin membangun sebuah kelompok kesatria. Tidak lama dari itu, Toya ditelepon oleh Dewi Cinta menggunakan HP Dewa Agus. Dewi Cinta memberitahu Toya bahwa Toya akan segera memasuki mode jatuh cinta. Karena Toya sudah berhasil membangun negara, kota, dan kelompok kesatria. Dan yang kurang dari Toya itu hanyalah pendamping. Tuh dengerin, masa udah mapan masih single? Oleh karena itu, Dewi Cinta menyuruh Toya untuk segera memberitahu tentang pernikahannya kepada semua orang tua Ciwi yang akan dinikahinya. Tidak butuh waktu lama, Toya langsung melaksanakan apa yang dikatakan oleh Dewi Cinta. Pertama-tama Toya mengunjungi rumah Yae untuk menemui orang tuanya. Tanpa disangka orang tua Yae langsung setuju. Padahal biasanya kan calon mertua itu suka ngajak gelut dulu si calon menantunya untuk ujian mendapatkan anaknya. Nah, di sana Toya merasa kurang menantang jika tidak diajak gelut dulu, minimal ya 1 kali smackdown lah. Nah, karena Toya seperti menantang, si bapak kumis merasa tidak keberatan jika ingin baku hantam dulu untuk membuktikan seberapa tangguh Toya calon menantunya itu. Tapi Yae
Yae menentang ajakan gelut ayahnya itu kepada Toya. Daripada si ayah kumis harus bertarung dengan Toya, lebih baik si ayah bertarung dengan Yae sendiri demi AA Toya. Sebaliknya si ibu malah merasa senang Yae melindungi Toya. Menurut si ibu, Yae sudah menemukan cinta sejatinya. 本当にいい出会いがあってよかったですね。何があるかわからんな。 Nah, setelah menemui orang tua Yae, Toya langsung menemui paman dan bibi Linze dan Elze. Tampak si paman langsung bersimpu meminta maaf kepada Toya karena tidak bisa nyuguhan atau menjamu Toya dengan nasi liwet apalagi ubi celemu. Toya yang tidak seperti pemimpin-pemimpin pada umumnya yang gila hormat, langsung meminta si paman untuk mengangkat kembali kepalanya. Toya mengaku kesana itu bukan untuk meminta nasi liwet, tapi untuk memberitahu keluarga si kembar yang akan dinikahinya. Mengetahui Toya yang seorang raja yang pastinya bakalan hebat, si bocil yang bernama Ujang meminta Toya untuk mengalahkan beruang petir. Sontak Toya pun kaget karena awalnya menyangka si bocil itu akan meminta top up diamond FF, tapi malah nyuruh ngalahkan monster. Menurut informasi dari si bibi, monster tersebut sering berkeliaran di sekitar kampung, bahkan sampai merusak sawah. Itulah alasan si paman tidak bisa ngaliwet. Nah, singkat cerita, Toya memenuhi janjinya untuk menangkap semua beruang petir yang meresahkan itu. Waktu pun terus berlalu saat Toya bersantai sambil menikmati secangkir teh cap kudanil. Di sana kebetulan Toya bertemu dengan Ende. Toya bertanya kepada Ende perihal Prase. Sebenarnya mereka itu makhluk apa? Ende menjelaskan Prase bukanlah makhluk dari dunia yang dihuni oleh Toya atau berasal dari dunia lain. Mereka datang ke dunia itu untuk mencari inti raja. Alasan mereka membunuh manusia karena inti raja itu bersembunyi di dalam tubuh seseorang di dunia tersebut. Mereka memancarkan resonansi yang hanya dikenali oleh raja, tapi mereka tidak bisa mendengarnya lagi karena suara itu terhalang oleh detak jantung. Makanya mereka membunuh manusia demi menghilangkan suara itu. 5.000 tahun yang lalu juga Prase menghancurkan dunia dengan alasan yang sama. Dan karena sekarang ini pembatas kembali retak, mungkin 1 tahun bahkan 50 tahun lagi Prase akan kembali menyerang dunia. Lalu Toya dengan sangat serius bertanya kembali karena Ende dulu pernah bilang tujuannya itu sama dengan Prase, yaitu mencari inti raja. Yang membuat Toya penasaran apakah Ende juga sama membunuh manusia. Ende mengaku tidak membunuh manusia, tapi tidak bisa dipastikan juga bahwa Ende berada di pihak manusia. Ende membunuh Prase hanya untuk mengulur waktu dan menunggu inti raja dipindahkan ke dunia yang lain. Setelah itu Ende memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Toya menanyakan siapa sebenarnya Ende. Ende mengaku hanya seorang pengembara untuk mengantisipasi serangan pasukan Prase terhadap umat manusia seperti yang terjadi 5.000 tahun yang lalu. Lantas Toya menyatakan bahwa dia akan membuat senjata hebat untuk melawan mereka. Keesokan harinya Toya menemui Rosetta di bengkel Babylon untuk memintanya membuat Prem Gear. Namun untuk membuat Prem Gear tidaklah mudah karena butuh banyak bahan dan pembuatannya yang rumit. Kalau hanya memakai peralatan bengkel, paling banyak sehari itu cuma 1 unit. Prem Gear juga tidak bisa dikopi untuk diproduksi secara massal. Rosetta menjelaskan bahwa saat ini mesin yang tersimpan di hangar hanya ada sekitar 4 hingga 5 dari setiap model. Nah, setelah kembali ke kastil, Toya berunding dengan Kohaku, Sango, dan Kokuyo untuk segera menemukan sisa jejak Babylon yang lain, terutama Babylon hangar tempat penyimpanan Prem Gear. Kohaku menyarankan sebaiknya Toya menjalin kontrak dengan Kaisar Api, sang raja yang mengurus binatang terbang api. Selama Toya menjalin kontrak dengannya, Toya bisa memanggil ribuan burung dalam sekejap. Binatang terbang itu akan sangat membantu Toya dalam pencarian Babylon berikutnya. Lantas Toya pun langsung melakukan ritual pemanggilan sang Kaisar Api, dan tidak butuh waktu lama sang Kaisar Api pun muncul menampakkan wujudnya. Nah, setelah menjalin kontrak, Toya memberinya nama yaitu Kougyoku sebagai tanda perjanjian kontrak dengan Kaisar Api. Lantas Kougyoku langsung memanggil ribuan burung untuk mencari Babylon yang berikutnya. 設備や石碑なんかを見つけたら怪しい遺跡や建物バビロンが見つかってくれるといいんだが。
Waktu pun terus berlalu. Keesokan paginya, Toya terbangun dari tidurnya dan melihat Yumina sudah berada di sampingnya. Pantas saja adik kecilnya itu bangun duluan. Sontak Toya kaget karena Yumina belum resmi menjadi istrinya alias bukan muhrim. Meskipun agak penasaran ingin unboxing, tapi Toya masih kuat iman untungnya gitu ya. Seharusnya Yumina tahu cowok itu dijaga bukannya dirusak boy. Nah, alasan Yumina ingin bobo bareng sama Toya itu karena kesepian. Toya terlalu sibuk ngurusin politik tanpa memperhatikan Yumina. Lalu setelah cuci muka, Toya moyan bersama Kohaku di bawah pohon jambu. Tidak lama berselang, Kogyoku datang memberi kabar bahwa dari salah satu kawanan burung mereka menemukan bangunan piramida hitam yang tidak biasa. Sontak Toya langsung mengumpulkan semua ciwinya untuk memberitahu bahwa mereka akan pergi ke tempat ditemukannya bangunan piramida hitam. Toya berharap yang ditemukannya kali ini adalah Babylon gudang atau hangar agar segera menemukan Prem Gear. Nah, karena tempatnya cukup jauh, mereka tampak berjalan menyusuri hutan dan di tengah jalan mereka dicegat oleh seekor monster badak bercula satu. Dengan kerjasama yang sangat baik, mereka dengan mudah menumbangkan monster badak tersebut. Bukan hanya satu monster, bahkan ada beberapa monster buas lainnya yang muncul di sana. Tapi para ciwi mampu dengan cepat mengalahkan para monster itu tanpa memberi kesempatan Toya untuk ikut menyerang. 出る幕がなかったな。すごく頼もしいよ。 Tidak lama dari itu, Paula, boneka milik Lin, menemukan piramida hitam yang langsung memberitahu Toya. Seperti biasa, Toya masuk sendirian karena hanya Toya si ganteng kalam yang menguasai segala elemen yang bisa masuk ke Babylon. Setelah berteleportasi, akhirnya Toya sampai di Babylon dengan selamat. Di sana Toya langsung mendapatkan serangan kejutan dari Monica, pengurus Babylon nomor 28. Tapi Monica sangat berbeda dengan pengurus Babylon yang lain. Monica menguji Toya dengan beradu kekuatan, bukan menguji dengan kenikmatan seperti yang lain. Ya, dengan senjata kunci Inggrisnya yang besar, Monica nyerenteng menyerang Toya. Namun dengan cepat si Toya menghalaunya dengan sihir selip yang membuat Monica ngajedag sampai kelihatan warnanya. Warna apa bang? Gak tahu, sumpah gue juga nggak lihat. シールド。また見えた。黒はまだ早いんじゃないかな。 Nah, setelah berhasil menaklukkan Monica, seperti biasa si Toya harus membuat kontrak. Oh iya, lele waktu itu loh. Gak usah bahas lele bang, yang serius lah bang. Ini serius. Lele yang dibeli kemarin malah. Lanjut lah bang, lanjut bang. Iya, ini dilanjut. Nah, setelah melakukan kontrak, Toya tampak sangat senang saat Monica memberitahunya bahwa saat ini Toya berada di Babylon hangar. Lalu tanpa banyak basa-basi, Monica membawa Toya ke dalam hangar untuk melihat Prem Gear yang sudah tidak sabar ingin dilihatnya. Toya tampak takjub melihat Prem Gear generasi awal yang cukup lawas. Tapi Toya langsung kecewa karena Monica memberitahunya bahwa Prem Gear itu tidak bisa bergerak. Toya menanyakan bahan bakar apa yang bisa menggerakkan Prem Gear tersebut. Apakah bensin campur etanol, Pertamax, atau solar, atau minyak tanah? Namun yang disebutkan Toya itu tidak ada satupun yang benar, karena untuk menggerakkan Prem Gear itu bahan bakarnya adalah cairan ether. Sepengetahuan Monica, bahan bakar itu dibuat oleh pengurus Babylon Lab. Jelaslah Toya kecewa karena harus cari lagi. Tapi katanya Flora, pengurus Babylon alkemis, bisa membuatnya. Ya, ternyata benar, Flora bisa membuatnya meski tidak sebagus dengan buatan lab penelitian. Tapi untuk membuatnya harus ada biji ether sebesar melon Flora. Dengan kata lain, biji ether itu sejenis batu sihir yang mampu memperkuat, menyimpan, dan melepas sihir. Untungnya Linje mempunyai biji ether tersebut, tapi sayangnya biji ether milik Linje itu kecil, tidak sebesar melon Flora. Nah, untuk biji ether sebesar melon itu sangat susah mencarinya dan harganya juga akan sangat mahal. Ketika Toya kembali kecewa, Yaya langsung menyarankan agar Toya mencarinya lewat HP sakti miliknya. Toya pun langsung mencari biji ether itu dengan HP-nya dan ternyata terlihat ada beberapa biji ether yang berhasil terdeteksi oleh Google Map-nya. Senanglah itu si Toya. Nah, singkat cerita, Toya berhasil membawa biji ether yang sebesar melon dan memberikannya kepada Flora. Tapi untuk membuat cairan biji ether membutuhkan durasi waktu 1 bulan. Lagi-lagi Toya harus sabar menunggunya. Nah, saat Toya sendirian di hangar, Monica dan Rosetta datang menyusulnya. Di sana Rosetta menawarkan Toya untuk mencoba mengendalikan Prem Gear. Ternyata diam-diam Rosetta membuat sistem simulasi untuk pelatihan Prem Gear yang bernama Prem Unit. Cara memakai Prem Unit untuk mengendalikan Prem Gear itu tidaklah sulit, cukup menggunakan sihir saja. Toya yang sudah sangat penasaran langsung mencobanya.
Ya, Toya dan Monica langsung bertarung menggunakan Prime Gear yang mereka kendalikan. Monica yang merasa lebih ahli dari Toya itu dikalahkan dengan mudah. Toya juga menyalin Prime Unit agar semua ciwinya bisa berlatih menggunakan Prime Gear. Toya juga berencana untuk menyalin sebanyak mungkin agar semua penghuni kastil bisa menggunakannya. Ya, walaupun sehari cuma 1 unit, tapi jika berbulan-bulan maka jumlahnya akan banyak. Setidaknya cukup untuk mengalahkan prasai kelas menengah. Lalu saat Toya memikirkan produksi Prime Gear yang akan memakan waktu cukup lama, tiba-tiba Sue muncul dan langsung menggabruknya. Dan dia bilang ingin menikah sama Toya. Parahnya si Sue bilang bahwa Toya itu adalah pedo. Kata si Cecil, jelas Toya kesal sama si robot Eblek. Tak lama Lei muncul dan menjelaskan kenapa Sue mengajak Toya menikah. Ternyata karena Sue akan dijodohkan dengan om-om umur 30 tahunan. Om-om itu adalah pangeran pertama dari kerajaan Lihnea bernama Zabune. Selain sudah tua, Zabune juga memiliki reputasi yang buruk, terutama soal hubungannya dengan Ciwi. Sonda Toya langsung menggebrak meja karena tidak terima jika Sue menikah dengan om-om Eblek tersebut. Toya berjanji akan menikahi Sue setelah mendapatkan izin dari para tunangannya dan sang adipati Alfred, ayahnya Sue. Dan ternyata para calon istri itu sangat setuju jika Toya nambah istri lagi. Aduh, istri idaman para penonton nih. Nah, setelah Toya mendapatkan persetujuan dari para Ciwi, Lei menjelaskan bahwa sifat pangeran Zabune itu keras kepala. Jika Zabune tahu Sue sudah memiliki calon suami, hal terburuknya adalah kerajaan Lihnea akan memusuhi Belpas. Untuk mencari jalan keluarnya, Toya akan mendiskusikannya dengan adipati Alfred. Setelah Toya menemui Alfred, ternyata beliau pun sedang kebingungan memikirkan masalah Sue tersebut. Toya memberi saran kepada Alfred agar menolak perjodohan anaknya dengan Zabune. Tapi beliau tidak bisa menolaknya karena Zabune adalah anak Perdana Menteri Wardah, orang yang paling berpengaruh di kerajaan Lihnea. Dan Raja Lihnea tidak lebih hanya pajangan yang tidak memiliki kuasa. Menurut penuturan dari Alfred, satu-satunya orang yang waras di kerajaan Lihnea hanyalah pangeran kedua. Tapi sayang, dia itu adalah anak seorang selir sehingga dia diasingkan karena dianggap aib. Ibu dari pangeran kedua itu pun diisolasi karena suatu penyakit katanya. Nah, setelah ngobrol panjang lebar, Alfred memutuskan untuk menolak perjodohan Sue dengan si Om Zabune apapun yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, adipati bernama Claude dari Lihnea datang. Dia menanyakan kelangsungan pernikahan Sue dengan Zabune, dan Alfred langsung dengan tegas menolaknya dengan alasan bahwa Sue sudah memiliki calon suami, yaitu Toya, sang raja dari Brunhild. Claude yang mengetahui reputasi besar dari Raja Brunhild langsung bersujud. Claude bersujud bukan ingin meminta ilmu kawin, tapi Orlinde memohon kepada Toya untuk menyelamatkan sang ibu. Dan ternyata Claude adalah pangeran kedua kerajaan Lihnea yang dibicarakan oleh Alfred tadi. 第二王子にございます。え？ Ya, di sana Claude menjelaskan tentang rumor ibunya diisolasi karena sakit itu tidaklah benar. Faktanya sang ibu dikurung oleh Perdana Menteri Wardah. Sang raja tidak bisa berbuat apa-apa karena jika menentang Wardah, kemungkinan sang ibu akan langsung dibunuh. Pernikahan Zabune dengan Sue pun hanya untuk meluruskan kenaikan tahta Zabune. Alfred yang sudah sangat geram dengan niat busuk si Wardah tersebut meminta Toya untuk melakukan rapat dengan delegasi asing. Mereka harus melengsarkan Zabune dan membantu Pangeran Claude naik tahta. Singkat cerita, Toya langsung bergerak cepat melakukan delegasi bersama para raja negara tetangga. Para raja di sana setuju memberi dukungan kepada Claude untuk naik tahta dan melengsarkan Wardah. Keesokan harinya, Claude kembali ke kerajaan Lihnea bersama Toya, Yae, dan Elze yang menggunakan sihir transparan untuk mengawasi Claude. Di sana Claude tidak bisa melihat Toya dan kedua ciwinya, tapi tetap bisa mendengar suaranya dan mencium aroma badannya yang sedikit ada bau-bau hayamnya. Toya menyuruh Claude untuk melaporkan hasil lamaran kepada Zabune. Toya ingin memastikan Perdana Menteri dan Zabune itu orangnya yang seperti apa. Ternyata Zabune memiliki rambut mirip jamur dan kelakuannya sangatlah eblek. Di sana juga terlihat ada seorang ciwi yang disandra menggunakan kalung Buddha. Claude melaporkan kepada Zabune bahwa lamarannya kepada Sue ditolak. Alasannya karena sang putri sudah punya tunangan bernama Toya, sang raja dari Brunhild. Soalnya Zabune langsung ngepret si Claude untuk melampiaskan kemarahannya. Lantas Zabune membentak-bentak Claude dan menghinanya.
sebab yang Zabune inginkan, seharusnya Claude menculik Sue jika lamarannya ditolak. Zabune mengatakan selama Sue dipakaikan kalung budak, Sue akan selalu patuh. Ya, jelas saja Toya merasa sangat geram mendengar perkataan Zabune yang ternyata akan menjadikan Sue sebagai budak kerajaan. Tidak cukup sampai di situ, Zabune juga menyuruh Claude untuk menyebarkan fitnah tentang Toya yang kelakuannya seperti wali. Dengan begitu, Zabune yakin pertunangan Toya dan Sue akan dibatalkan. Tapi Claude menolaknya dan membuat Zabune meluluhnya habis-habisan. Tidak lama kemudian, si permain suri gemoy datang dan tampak cuek melihat Zabune menyiksa adiknya tersebut. Zabune melaporkan Claude kepada si gemoy bahwa gara-gara Claude lamarannya itu kepada Sue ditolak. Tapi meski tidak ada tunangan, Zabune membujuk si gemoy agar Zabune tetap mewarisi tahta kerajaan. Si gemoy memastikan bahwa Zabune akan naik tahta setelah melaporkannya kepada Wardak. Setelah itu, tampaklah Toya mengobati luka yang diderita Claude akibat di smackdown oleh Zabune. Sedangkan Yae dan LZ tampak masih sangat geram dengan kelakuan si Eblek Zabune. Bahkan Yae sempat ingin mencincangnya. Lalu Toya menanyakan tentang kalung budak yang dipakai oleh Ciwi tadi. Ternyata dari pengakuan Claude, kalung itu dibeli oleh Zabune dari perdagangan di kerajaan Sandora. Tak butuh waktu lama, dengan skill sakti anti abal-abal, Toya langsung menyelamatkan si Ciwi yang dijadikan budak itu dengan melepas kalung yang mengikat lehernya. Sontak si Eblek langsung panik karena budaknya menghilang tiba-tiba dan melaporkannya kepada Wardak. Lantas Wardak meminta Zabune untuk tenang. Jika budak hilang, tinggal cari lagi budak baru, dan budak yang kabur harus kehilangan nyawa sebagai hukuman. Wardak pun meminta Zabune untuk mencengkram budak yang kabur dengan memperkuat ikatan kalung yang dipakai si budak. 奴隷も殺しちゃったしそのうち食らうと王子にはイラつく Ya, ternyata Wardak yang buncit karena kebanyakan makan uang haram itu adalah yang paling jahat di sana. Dari obrolannya bersama Zabune, Wardak akan memperlalat Claude untuk menyatakan perang kepada kerajaan Palo. Menurut Yae, dengan pernyataan perang itu, mungkin Wardak ingin memancing lawan marah dan Claude akan terbunuh di sana. Nah, sebelum itu terjadi, Toya ingin Claude menyatakan perang melawan Wardak setelah menyelamatkan ibunya. Lalu di malam harinya, Claude membawa Toya dan yang lainnya untuk menyelamatkan sang ibu yang dipenjara di benteng Galia. Toya menumbangkan para prajurit yang berjaga dengan sihir paralis, lalu dengan mudah menerobos masuk ke dalam menara. ターゲット捕捉終了。気にしたらキリがないでござるよ。なんだよそれ母上クラウドなの？おまそんなベタな Nah, setelah Claude menyelamatkan ibunya, keadaan di kerajaan menjadi genting. Wardak tampak sangat gelisah dan menyatakan akan segera mendesak sang raja untuk menyerahkan tahtanya kepada si Eblek Zabune. Selain itu, Wardak juga akan menangkap Claude yang dianggapnya menjadi biang kerok yang menjegal rencana busuknya. Toya yang berhasil menyelinap diam-diam merekam perbincangan Wardak dengan si gemoy. Dalam perbincangan tersebut, Wardak berencana untuk membunuh sang raja dan Claude setelah Zabune menduduki tahta. Dari perbincangan tersebut juga diketahui bahwa Zabune bukanlah keturunan raja, melainkan anak dari perselingkuhan antara Wardak dan si gemoy. Waduh, udah kayak sinetron aja nih. Bang, sejak kapan dia selingkuhnya, Bang? Ya nggak tahu, atau kok tanya saya. Nanya teh gitu mana emang. Nah, setelah itu Toya memperlihatkan hasil rekaman videonya kepada Claude dan Adipati Koupe. Sang Adipati tampak sangat tercengang karena baru mengetahui Zabune adalah anak dari Wardak dan si gemoy. Toya juga langsung memberitahu sang raja fakta kebusukan si istrinya itu, yaitu si gemoy dan Wardak. Keesokan harinya, sang raja langsung mengumumkan pengerahan tahtanya atas desakan dari Wardak. Ya, dengan lantang sang raja mengumumkan bahwa tahta raja selanjutnya jatuh kepada Claude. Sontak si gemoy, Wardak dan Zabune langsung terkejut mendengar kenyataan pahit tersebut. Nah, karena tidak terima dengan keputusan sang raja, si gemoy dan Wardak menyatakan keberatan. Menurut mereka, sesuai aturan yang ada, yang harus mewarisi tahta itu adalah pangeran pertama, yaitu Zabune, bukan Claude. Mereka menyangka sang raja itu belum mengetahui kebusukan mereka. Sebagai bukti perselingkuhan mereka, sang raja meminta Toya untuk menunjukkan video percakapan mereka. Ya, video tersebut tidak hanya disaksikan oleh kalangan mereka saja, namun semua rakyat juga ikut menontonnya, layaknya seperti sedang nobar. Dengan bukti pahit tersebut, sang raja langsung mencopot jabatan Wardak sebagai Perdana Menteri. Sang raja juga menjatuhkan hukuman pada orang-orang Eblek itu, yaitu hukuman mati. Zabune yang tidak terima diperlakukan seperti itu, mengancam akan membunuh
membunuh Toya dan menghancurkan negaranya. Sontak perkataan Zabune itu membuat Toya sangat geram dan langsung menembaki dengan peluru kosong. Nah, singkat cerita, setelah Cloud menjadi raja, Cloud mengangkat Adipati Koupe menjadi Perdana Menteri. Cloud juga membersihkan semua pedagang dan bangsawan yang bersekongkol dengan Wadak. Selain itu, Zabune, Wadak, dan Shigemoy faktanya mereka dijual sebagai budak di Sandora. Toya yang sudah berhasil membereskan masalah yang ada di kerajaan Lihnea berencana untuk melanjutkan proyek pembuatan Prem Gear-nya. Tapi tiba-tiba Sue kembali menggabruknya dan menegaskan kembali kesungguhan Toya untuk menjadikan istri. Ya, Toya pun berjanji kepada Sue akan menikahinya saat usia Toya menginjak 18 tahun. Jadi sampai sekarang ini untuk sementara Toya sudah mempunyai stok 6 istri. Hidup Toya, hidup Toya, hidup Toya. Iya benar, hidup Toya. Jangan. Berisik lu bocah. Kalabang. Iya lanjut. Waktu pun terus berlalu. Saat ini Toya bersama para ciwinya menghadiri pernikahan Leon dengan Olga. Sebelum acara sound horeg dimulai, Leon dan Olga meminta doa kepada hadirin yang berbahagia agar rumah tangganya sakinah mawadah warohmah. Tidak lupa selaku orang tua dari kedua mempelai mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Toya karena berkat bantuan Toya juga mereka bisa berjodoh. Para ciwi di sana juga membayangkan pernikahan mereka nanti bersama Toya akan seperti apa, sebahagia apa mereka nanti gitu ya. Masih lama. Sementara itu Toya berharap tidak bertambah lagi calon istrinya, cukup 6 saja agar minggu bisa libur. Setelah pulang ke kastil, para ciwi ngeriung bersama Toya. Mereka mengungkapkan keluh kesahnya kepada Toya. Mereka merasa Toya itu kurang memperhatikan mereka semua karena si Toya sibuk terus ngurus negara dan perpolitikan. Nah, untuk mengobati rasa kesepian, para ciwi mengajak Toya untuk berlibur. Toya pun setuju dan langsung mengajak para ciwinya jalan-jalan. Sebelum pergi, para ciwi hompipah terlebih dahulu untuk memutuskan siapa yang akan mendampingi Toya. Ternyata Lulu dan Elze yang memenangkan giliran pertama mendampingi Toya. Tanpa para ciwi memakai pakaian modern seperti ciwi Jepang perkotaan. Ternyata pakaian itu mereka pesan dari Janak hasil rancangan Toya Gunawan. Toya mengajak para ciwinya mengunjungi kota Repres karena di sana banyak toko yang menarik. Para ciwi yang memenangkan Hompimpa tampak nempel terus kepada Toya seperti dilem. Lalu Toya mengunjungi sebuah toko aksesoris dan membelikan semua ciwinya aksesoris untuk kenang-kenangan. Setelah itu Toya dan para ciwinya mamam bareng di sebuah kafe yang anak muda banget. Kemudian Toya mengajak para ciwinya untuk menonton pertunjukan teater yang berjudul Pendekar Pemburu Janda di alun-alun kota. Tidak disangka Toya di sana dicegat oleh komplotan jomblo yang dipimpin oleh Agus. Di sana Agus memalak Toya untuk tambah-tambah menghangatkan badan. Selain itu Agus yang jomblo tiap hari main sama Batang, merasa iri kepada Toya yang dikelilingi ciwi-ciwi cantik. Dan jika Toya tidak mau memberi uang kepada Agus, maka Toya harus menyerahkan para ciwinya kepada mereka. Tapi dalam sekejap komplotan Agus itu ditumbangkan oleh para ciwi tanpa bantuan Toya. Ya, Yumina merasa sangat kesal karena kencannya hari ini berantakan gara-gara diserang oleh pasukan jomblo. Tapi menurut Toya, kencannya kali ini sangat seru. Selain itu Toya juga merasa senang karena bisa sangat dekat dengan para ciwinya. Lalu ketika menuju pulang, mereka dicegat oleh Sue yang langsung mengamuk karena tidak diajak kencan oleh Toya. Nah, sebagai gantinya, keesokan harinya si Toya mengajak Sue untuk berkencan berdua sepuasnya agar tidak terjadi iri dengki. Toya juga membelikan Sue aksesoris dan mengajaknya makan. Setelah itu mereka berdua duduk di pinggir sungai menyaksikan Adul dan kawan-kawannya yang sedang ngojai di sungai. Toya merasa sangat bahagia melihat rakyatnya hidup damai dan tersenyum bahagia. Nah, kebahagiaan Toya semakin bertambah saat Flora menghubunginya bahwa cairan ether sudah selesai dibuat. Dengan bahan bakar ether untuk menggerakkan Prem tidak perlu memakai sihir lagi. Ia saja yang setingkat sihirnya paling kecil bisa dengan mudah mengoperasikannya. Setelah itu Rosetta memberikan pedang hasil karyanya kepada Toya. Pedang itu terbuat dari kristal Prase untuk melawan Prase. Kristal Prase sepertinya sangat cocok dipakai senjata hebat. Alasannya karena semakin banyak aliran sihir maka kristal Prase akan semakin kuat. Kemudian Toya menanyakan tentang perkembangan produksi Prem Gear kepada Rosetta. Rosetta mengaku produksinya itu lancar jaya, namun ada kendala di bahan. Sisa stok orikalkumnya itu sudah hampir habis. Jadi Rosetta meminta Toya untuk mencari bahan tersebut. Lalu Yumina dan Lulu yang menyambut Toya
Toya dengan manja melihat wajah Toya seperti sedang bingung ingin kawin lagi. Tapi ternyata Toya bingung karena harus menyiapkan orichalcum sebagai bahan pembuatan prem gear, dan Toya tidak tahu harus kemana mencarinya. Lalu muncullah sebuah ide untuk mencari orichalcum golem lewat deteksi pencariannya di Google Map. Ternyata ada banyak orichalcum golem yang tersebar, namun jaraknya lumayan cukup jauh. Tidak lama dari itu, Toya melihat dari atas ada keributan yang tepatnya berada di pemukiman kerajaan Lestia. Ternyata para prase menyerang pemukiman tersebut. Toya menyaksikan banyak prajurit yang tumbang di sana. Toya juga melihat ada seorang ciwi cantik yang sangat berani melawan pasukan prase tersebut. Tapi sayang, perlawanannya itu terhenti saat pedang yang dipakai menebas prase itu patah. Untungnya Toya langsung menolongnya. Prase yang dikenal kulitnya sangat keras itu mampu dikalahkan oleh Toya dengan pedang barunya dalam sekejap. Untungnya semua warga berhasil dievakuasi oleh prajurit si ciwi. Jadi kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa. Meski tidak ada korban jiwa, tapi korban yang terluka akibat serangan prase itu lumayan banyak. Toya langsung menyembuhkan semua korban luka itu tanpa pamrih apalagi meminta amplop. Nah, setelah keadaan tenang, Toya berkenalan dengan si ciwi pirang itu yang ternyata adalah putri pertama kesatria Lestia, dan dia bernama Hilde. Waduh bang, dapat blonde lagi bang. Ngawur lu. Itu sudah dipastikan bang. Halah, sotoy lu. Ya, sepertinya Hilde merasa beruntung bisa bertemu dengan Toya, sang raja negara kecil, tapi pengaruhnya sangat besar karena Toya bisa menjadi mediator yang bisa menyelesaikan masalah negara lain. Selain itu, Hilde juga menilai bahwa ilmu pedang Toya juga sangat terampil, bahkan bisa mengalahkan prase dalam sekali serang. Tapi menurut Toya, Hilde juga terampil dalam berpedang meski hanya sekilas Toya melihatnya. Lalu Toya meminta izin kepada Hilde yang punya wilayah untuk mengambil pecahan prase yang sudah dikalahkan. Tanpa meminta pajak atau uang dengar sepeser pun, Hilde memperbolehkan Toya untuk membawanya. Tapi di sana Hilde nampak sangat tertarik dengan pedang pedang yang dibawa Toya, dan meminta izin kepada Toya untuk memegang pedang pedang milik Toya. Nah, daripada pedangnya harus dipegang oleh ciwi yang baru dikenal, Toya memberikan Hilde pedang yang lain yang speknya sama dengan pedang pedang milik Toya. Toya juga berjanji akan memberikannya kepada keluarga kerajaan sebagai kenang-kenangan. Seketika Hilde langsung senang. Arigatou gozaimashita. Itadakimasu. Tampaklah Toya kembali melanjutkan perjalanannya mencari orichalcum dan mendapatkan satu golem orichalcum di sebuah pegunungan. Lalu saat akan melanjutkan mencari lagi, di sana Toya melihat ada seekor rusa yang menyegatnya seolah ingin memberikan suatu petunjuk. Rusa tersebut berlari masuk ke dalam hutan diikuti oleh Toya dari belakang, dan alangkah terkejutnya Toya ketika melihat seorang ciwi tergeletak di pinggir sungai dengan tubuh yang tidak utuh. Sontak Toya langsung memulihkannya dengan penyembuh Mega Heal. Mega Heal. Kiga tsuita ka? Daijoubu ka? Oi! Keesokan harinya, Toya sudah berada di lab alkemis untuk melihat kondisi ciwi yang ditolongnya kemarin. Di sana Flora mengabarkan bahwa kondisi ciwi itu sudah pulih, bagian tubuhnya yang hilang juga sudah kembali utuh. Namun ada masalah di ingatannya. Saat ini ciwi tersebut mengalami amnesia. Ciwi itu hanya bisa mengingat pengetahuan umum seperti menulis dan membaca saja. Toya pun langsung mengetes ingatan si ciwi itu dengan menanyakan namanya. Namun tampaknya si ciwi itu sudah tidak tahu siapa dirinya, jadi mana mungkin bisa mengingat namanya sendiri. Dengan mimik muka yang pelongo-pelongo, si ciwi itu bertanya, "Siapa Toya?" Lalu Toya memberitahu siapa dirinya dan menceritakan penyelamatannya. Nah, karena susah jika berkomunikasi dengan orang yang tidak punya nama, Toya memberikan nama sementara untuk ciwi tersebut, yaitu Sakura Ningsi. Alasannya karena warna rambutnya itu seindah sakura. Setelah itu Toya membawa Sakura ke rumahnya untuk tinggal di sana dengan penjagaan dari Kyogyoku. Lulu dan Elze merasa heran Sakura yang kehilangan ingatannya tapi terlihat tidak merasa cemas.
Menurut Toya, Sakura sama sekali tidak mengingat apapun. Kemungkinan Sakura juga tidak merasakan perasaan sedih. Nah, setelah LZ dan Lulu pergi, Toya menghampiri Sakura yang sedang menyanyikan lagu bergadang Roma Irama. Toya tidak menyangka Sakura memiliki suara yang sangat sopan di telinga. Nah, mengetahui Sakura bisa nyanyi, Toya si cowok peka itu pun membuatkannya piano. Toya yakin Sakura akan sangat menyukai piano. Sakura yang penasaran dengan permainan piano Toya memintanya untuk memainkan lagu Ku Menangis. Sementara itu Sakura kembali menyanyi dengan suaranya yang sangat merdu. Ya, saking merdunya suara Sakura memancing para ciwi yang lain datang ke sana dan merequest lagu-lagu romantis. とっても綺麗な声。もっと歌ってくださいませんか？ Waktu pun terus berlalu. Tampaknya saat ini Toya mendapatkan misi untuk menghabisi monster yang disebut Kato Blade Plus. Menurut buku ensiklopedia yang dibawa Ichi, monster tersebut sangat tangguh. Asap beracun dari mulutnya bisa membuat tanaman layu, dan yang paling menakutkan adalah tatapan iblisnya, di mana orang yang menatap monster itu kakinya tidak akan bisa digerakkan, hingga pada akhirnya tubuhnya akan membatu kayak maling kundang. Dan saat ini monster tersebut berada di pegunungan Melisia, dan kabarnya sudah memakan banyak korban petualang, dan jika tidak dihentikan maka akan semakin banyak korban. Tapi masalahnya tidak ada petualang tingkat tinggi yang bisa mengalahkannya selain Toya. Ada juga petualang dari kerajaan Lestia yang setingkat dengan Toya, tapi sayangnya beliau sudah tua. Jangankan mengayunkan pedang, mengayunkan sapu saja sudah terasa nyeri cangkeng, nyeri palinikan, dan segala nyeri lainnya. Nah, karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan, mau tidak mau Toya harus mengambil misi tersebut. Tapi sebelum menyetujuinya, Toya menanyakan bayarannya berapa untuk misi tersebut. Ya, melihat bayarannya yang sangat besar, Toya langsung menyetujuinya. Karena saat ini Toya sedang BU alias butuh duit buat modi pembuatan Prime Gear. Setelah itu Toya mengumpulkan semua ciwinya untuk memberitahu mereka bahwa Toya akan menjalankan misi berat. Tapi mereka semua malah sepakat untuk ikut membantu Toya. Meski yang dilawan adalah monster mengerikan, mereka tidak merasa takut karena yakin selama ada Toya mereka akan baik-baik saja. Tanpa mereka pergi ke sana menggunakan Babylon Taman yang dikenalikan oleh Chesca. Di sana Toya memberi Yae sebilah pedang indah yang terbuat dari kristal perase. Sontak para ciwi yang lain merasa iri kepada Yae, padahal semua juga akan kebagian gitu ya. Toya kan sedang berusaha adil, bener nggak teman-teman? Betul bang, mantap bang. Mantap apanya, nggak jelas lu. Baru saja di lokasi Toya sudah dicegat oleh monster Kato Blade Plus yang diincarnya. Dari bentuknya monster tersebut mirip dengan perpaduan kuda, kebo, dan bagong, dan rambutnya lebih mirip dengan anak emo yang sudah punah ditelan zaman. Sebelum melawan monster itu, Toya memberitahu para ciwinya agar tidak khawatir saat bertatapan dengan monster tersebut, karena Toya sudah mendapatkan sihir pemulihan di masing-masing cincin ciwinya. Tampak Toya mengenap-ngenap di belakang monster tersebut untuk mengagetkannya. Tapi tiba-tiba monster itu mengetahui keberadaan Toya. Dengan perbekalan senjata yang lengkap, Toya dan para ciwinya bekerja sama mengepung si monster sampai terpojok. Lalu si monster melakukan serangan balik dengan menyemburkan asap beracunnya yang hampir mengenai Linje. Tapi untungnya Toya langsung menyelamatkannya dengan sihir tebrang. Setelah itu Toya langsung mengeluarkan pedang andalannya, dan dengan tambahan sihir gravitasi, Toya dengan mudah menebas si monster hingga terbagi dua. Namun karena sempat beradu tatapan dengan si monster, tiba-tiba kaki Toya membatu. Toya langsung mengatasinya dengan si recovery, tapi sepatunya yang membatu tidak terselamatkan. Ternyata Lulu juga terkena tatapan mata iblis si monster. Ya, meski berhasil di recovery, tapi Lulu harus mengikhlaskan kolor satu-satunya yang membatu. Sontaklah semua para ciwi menyuruh Toya membalikkan badannya agar tidak melihat isian si Lulu. Lalu tiba-tiba muncul lagi monster di hadapan Toya, dan lagi-lagi si Toya langsung kehilangan sepatunya karena membatu. Nah, karena tatapan mata iblis monster tersebut sangat merepotkan, Toya menggunakan sihir mozaik yang baru ditemukannya untuk menghalangi pandangan si monster, dan langsung menggulungnya hingga rohnya keluar. Nah, setelah berhasil menjalankan misinya dengan baik, Toya mendapatkan bayaran yang setimpal dari Ichi, perwakilan guild. Toya juga membawa pasukan petualang yang sudah membatu terkena mata iblis dan langsung menyembuhkan mereka. Waktu pun terus berlalu dan hari pun tampak cerah. Di hari yang cerah saat ini, para raja dari negara tetangga memilih bersantai
sejenak untuk memainkan Prem Gear. Mereka terlihat sangat asik memainkannya seperti anak kecil yang punya mainan baru. Nah, karena para raja itu sangat menyukainya, Toya meminjamkan Prem Gear untuk dibawa ke masing-masing kerajaan. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar setiap raja dan kesatria kerajaan bisa mengendalikan Prem Gear dengan baik untuk persiapan melawan Prase yang suatu saat pasti akan menyerang dalam jumlah besar-besaran. Di sisi lain, tampaklah Hilde terus memandangi pedang pemberian Toya dan sesekali menghela napas. Si kakek yang penasaran dengan sikap aneh Hilde langsung menghampirinya. Diketahui si kakek adalah mantan raja sekaligus mantan petualang kelas atas yang dibandingkan Ichi tadi dengan Toya. Si kakek merasa penasaran kepada Toya, orang yang dirumorkan memiliki senjata unik dengan jumlah banyak. Toya juga dirumorkan punya patung raksasa yang bisa dikendalikan oleh manusia. Si kakek menanyakan kepada Hilde orang seperti apa si Toya itu. Namun Hilde tidak menjawabnya karena bingung. どんなものなのかの おじいさま Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Toya saat ini berada di hangar bersama Monica untuk mengerjakan desain tambahan di Prem Gear-nya yang baru. Tidak lama dari itu, Toya mendapatkan kabar dari Kohaku bahwa kakak ciwinya datang ke Brunhild. Toya sempat heran karena tidak merasa punya kakak ciwi. Tapi saat Kohaku menyebutkan ciri-cirinya dan mendengar suaranya, Toya sadar ternyata yang mengaku kakaknya itu adalah Dewi Cinta. Setelah bertemu dengan Dewi Cinta, Toya langsung digabruk dipeluk sampai susah bernapas. Nah, karena menyangka Dewi Cinta adalah kakak Toya, para ciwi langsung meninggalkan mereka berdua untuk melepas rindu. Dewi Cinta mengaku tujuannya ke sana untuk menyembuhkan pegal-pegalnya dengan menyerap langsung aura cinta dari Toya. Dewi Cinta juga mengaku datang ke sana itu untuk mengganggu Toya. Tidak lama dari itu, Lapis datang dan mengabarkan kepada Toya bahwa ada tamu yang mencarinya. Tamu tersebut berasal dari kerajaan kesatria Lestia yang tidak lain adalah Hilde. Si Dewi Cinta tampak cengar-cengir sendiri karena menyembunyikan sebuah rahasia tentang Hilde. Setelah itu, Toya langsung menemui Hilde yang sedang asik melihat para kesatria sedang berlatih pedang. Hilde mengaku kedatangannya ke Brunhild itu untuk mengantar kakeknya yang ingin bertemu dengan Toya. Tidak lama dari itu, kakek Hilde yang ternyata bernama Galen muncul dan langsung mengenalkan dirinya kepada Toya. Selain itu, Galen juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Toya atas hadiah pedang yang diberikannya. Namun tiba-tiba Galen dengan cepat sudah berada di belakang Lapis dan memegang batoknya si Lapis yang mengagetkan semua orang. Galen mengaku tidak sengaja melakukan itu karena penyakit bawaannya kumat. Aduh, nggak jelas banget Uke. Udah bau tanah bukannya tobat. Ya bener bang. Halah ikut-ikutan melulu. Setelah itu Galen menanyakan tentang rumor yang beredar bahwa Toya memiliki artefak bertipe raksasa yang bisa dikendalikan manusia. Daripada harus menjelaskannya seperti mendongeng, Toya memutuskan untuk menunjukkannya langsung kepada Galen. Nah, setelah Galen melihat pembentukannya, baru Toya menjelaskan Prem Gear-nya kepada Galen. Prem Gear-nya itu adalah senjata andalan untuk melawan Prase. Selain menunjukkan wujudnya, Toya juga menunjukkan kekuatan Prem Gear-nya kepada Galen. Ya, semacam demonstrasi begitulah. Dan sepertinya Galen sangat tertarik setelah melihat aksi dari Prem Gear tersebut yang dikendalikan oleh Monica. Galen langsung mengajukan kerajaannya untuk beraliansi dengan Brunhild agar bisa meminjam Prem Gear. Jelas saja Toya merasa tidak keberatan untuk meminjamkannya selama Prem Gear tersebut tidak digunakan untuk perang dan hal buruk lainnya. Setelah itu giliran Hilde yang ingin menyampaikan permintaannya datang ke Brunhild. Hilde mengungkapkan keinginannya itu adalah melawan pendekar pedang terkuat yang ada di Brunhild. Singkat cerita, Toya langsung mengabulkan keinginan Hilde itu dengan mempertemukannya dengan Yae. Pertarungan Hilde dan Yae tampak sangat sengit, tidak ada yang mau mengalah di antara mereka. Setelah pertarungan sengit itu, Yae dan Hilde tampak saling memuji kehebatan masing-masing. Hilde memuji Yae adalah seorang kesatria kerajaan Brunhild yang sangat hebat. Tapi Yae tidak mengakuinya karena Yae bukanlah kesatria kerajaan, melainkan calon istri Toya. Sontaklah Hilde pun terkejut mendengarnya. Dan yang membuat Hilde semakin terkejut, Toya menyebutkan semua calon istrinya yang lain yang jumlahnya 6 ekor. Tidak lama dari itu, Dewi Cinta muncul dan memberitahu Toya bahwa Hilde juga jatuh cinta kepada
kepada Toya. Awalnya Hilde tidak mengakui perasaannya, tapi setelah didesak oleh Yae, akhirnya Hilde mengakuinya. Yae menjelaskan, dulu Yae juga berada di posisi yang sama seperti Hilde, malu untuk mengungkapkannya kepada Toya. Namun berkat dukungan dari ciwi-ciwi Toya yang lain, akhirnya Yae bisa setara dengan mereka menjadi calon istri Toya. Yae juga berharap Hilde juga bisa menjadi calon istri Toya seperti Yae, dan akhirnya Hilde setuju untuk menjadi calon istri Toya yang ketujuh. 7人目になります。私、盛り上がってきたのよ。ありがとう、八重さん。 Jadi pemirsa, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut, sebelum mendapatkan izin atau restu dari istri pertama, tidak boleh nambah lagi, karena yang memutuskan itu adalah istri pertama. Ngomong apa lu? Gak boleh itu. Tapi itu benar bang, cowok itu boleh punya istri lebih dari satu bang, asalkan adil dan ternafkahi. Waduh, jangan bahas itu ah. Yuk lanjut. Tidak lama dari itu, Galen datang dan mengatakan tidak akan menyetujui pernikahan Hilde dan Toya dengan mudah. Toya sempat menyangka Galen akan menantangnya bertarung sebelum mendapatkan restu darinya. Tapi dugaan Toya itu salah. Ternyata yang diajak bertarung itu adalah Hilde. Jika Hilde berhasil mengalahkannya, maka Galen akan bersedia untuk menyetujui pernikahannya. Setelah itu, Yumiya mempoting siapa saja yang setuju Hilde menjadi calon istri Toya yang ketujuh. Dan ternyata semua calon istrinya setuju semua jika Toya menambah calon istri yang ketujuh. Menurut Lulu, dengan menikahnya Hilde yang merupakan putri dari kerajaan timur, itu artinya kerajaan Toya akan memiliki hubungan dari sisi barat sampai timur. Tidak lama dari itu, Dewi Cinta datang merongrong mereka. Dewi Cinta langsung bertanya, seperti apa si Toya menurut Hilde pada pandangan pertamanya? Menurut Hilde, Toya itu cowok yang sangat keren, lebih keren dari Ariel Noah dan Raffi Ahmad. Jadi Hilde jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Toya. そんな東也くんをどう思ったのよ。それ、お姉さんが言ってたよ。いいと思いました。Ya, Hilde juga mengaku sebenarnya datang ke Brunhild itu bukan mengantar kakeknya, melainkan karena ingat terus kepada Toya yang kulimis tanpa kumis. Ya, semua cewek di sana mendoakan Hilde agar menang duel melawan Galen untuk mendapatkan restu menikah dengan Toya. Tapi masalahnya, Galen itu jauh lebih kuat dari Hilde. Peluang menang Hilde hanya 10%, bahkan tidak sampai dari 10%. Udah Hilde, optimis aja, pasti menang kok, tenang ada Toya. Bener tuh. Nah, singkat cerita, Hilde dan Galen sudah bertarung untuk saling mengalahkan. Hilde tampak tidak ingin menyerah meski mendapatkan serangan bertubi-tubi. Namun karena terus bertahan tanpa diberi kesempatan menyerang, akhirnya Hilde kelelahan hingga tersungkur. Lalu saat Galen akan menebas Hilde, sontak Toya menggunakan HP-nya untuk menampilkan Ciwi Montok memakai baju renang. Saat itu juga konsentrasi si Galen langsung buyar. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Hilde hingga akhirnya Hilde bisa menang. Itu artinya Galen harus memenuhi janjinya untuk memberikan restu kepada Hilde menikah dengan Toya. Nah, setelah tubuhnya dipulihkan, Galen mengizinkan pernikahan Toya dengan Hilde. Galen juga mengatakan mulai sekarang Hilde bukan lagi kesatria Lestia, melainkan kesatria Brunhild. Tiba-tiba si Galen menanyakan kepada Toya, kemana itu Ciwi Montok yang tadi? Aduh, dasar aki-aki. ここではなんですので水着別室でよろしいでしょうか。男ってのは大きかったですわね。 Singkat cerita, para Ciwi kembali berkumpul. Hilde yang merasa paling baru menanyakan orang tua Toya kepada calon istrinya yang lain. Sebagai tunangannya, Hilde ingin silaturahmi sekalian membawakan martabak telur untuk orang tua Toya. Namun di antara mereka tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan orang tua Toya. Dan Toya juga tidak pernah bercerita tentang orang tuanya. Lalu Dewi Cinta berkomentar bahwa alasan Toya tidak menceritakannya karena masalahnya sangat rumit. Jika sudah waktunya, Toya pasti akan menceritakannya kepada mereka semua. Kemudian Dewi Cinta akan menceritakan rahasia cinta pertama Toya yang didengar oleh Kohaku. Sontak Kohaku langsung memberitahu Toya lewat telepati. Namun komunikasinya tidak bisa terhubung karena dihalangi oleh Dewi Cinta. Sementara itu Toya yang sedang menemani Sakura terlihat bersin-bersin karena ada orang yang membicarakannya. 多分
Waktu pun terus berlalu. Di pagi hari yang cerah itu, Toya mendapatkan informasi dari Koigyoku bahwa tim pengintai menemukan peninggalan kuno yang ada di kerajaan Lestia. Lalu tiba-tiba Toya dikagetkan oleh para cuwinya yang memakai pakaian kasual mirip dengan Souko, mantan cinta pertamanya. Ternyata mereka bisa tahu Toya memiliki cinta pertama itu dari Dewi Cinta yang membocorkan rahasianya. Namun meski sedikit kesal, Toya tetap suka melihat para calon istrinya memakai pakaian seperti itu. みんな超可愛い Singkat cerita, Toya sudah sampai di Babylon Tembok Kota yang diurus oleh Liora. Tidak seperti pengurus-pengurus Babylon lain, Liora itu tampak jauh lebih kalem. Liora tidak memberikan ujian seperti menebak warna kolor yang dipakainya atau ujian-ujian yang nyeleneh lainnya. Bukan hanya Tembok Kota, ternyata di sana juga terdapat menara yang telah terhubung 347 tahun lalu dengan Tembok Kota. Lalu Liora mengajak Toya untuk menemui pengurus menara yang tampak sedang tertidur lelap sambil Egang yang membuat pandangan Toya tercemar. Pengurus menara itu bernama Noel yang punya hobi tidur dan makan atau hardolin, dahar modal ulin turu. Untuk membangunkannya, Liora menggunakan bau makanan yang diambil dari item box milik Toya. Setelah mencium aroma sate keong itu, tampaklah Noel langsung terbangun karena lapar. Noel tampaklah pemakannya karena sudah 5000 tahun dia tidak makan makanan yang enak. Berbeda dengan Liora, Noel memberikan syarat kepada Toya jika ingin menjadi masternya sebagai pengurus menara. Syarat yang diberikan Noel itu adalah memberinya makan sampai kenyang dan memberinya selimut tetangga. Tapi sebelum diberi makanan, tiba-tiba Noel mengkokop si Toya untuk syarat pendaftaran. Aduh, ada saus keongnya tuh. Nah, saat Noel asik makan, si Liora ikut-ikutan mengkokop Toya dengan durasi yang lebih lama. Langsung teparlah itu si Toya. Setelah itu, Liora menjelaskan fungsi menara dan tembok kota. Menara di sana bisa dianggap sebagai keberadaan jantung Babylon, dan di dalamnya terdapat reaktor raksasa yang menyerap sihir dan mengubahnya menjadi energi. Menara tersebut cuma sekali setting, jadi menunggunya sambil tidur pun tidak jadi masalah. Lalu tembok kota di sana adalah pusat dari sistem pertahanan Babylon. Perisainya itu mampu menghadang serangan fisik dan sihir. Ya, di sana Toya berpikir menara tadi bisa membantu produksi dari Prime Gear. Bisa juga digunakan untuk mempercepat pembuatan ether. Dan kekuatan tembok kota juga sepertinya bisa diandalkan. Nah, singkat cerita, Toya membawa semua calon istrinya ke Babylon yang baru dia temukan. Tidak lama berselang, Kohaku muncul membawa sepucuk surat untuk Toya. Isi surat tersebut mengabarkan bahwa Ratu Belpas telah melahirkan, dan alhamdulillahnya bayi tersebut lahir dengan selamat berjenis jantan. Lantas sang raja membawanya keluar kamar dengan perasaan yang sangat bahagia karena memiliki penerus kerajaan. Sang raja meminta Toya yang memberikan nama yang bagus untuk bayinya. Nah, karena bayinya laki-laki, Toya memberinya nama Yamato Jainuddin Urnes Belpas. Setelah disibukkan dengan urusan Babylon dan kelahiran Yamato, para Ciwi menyempatkan untuk berendam. Di sana mereka berencana untuk membuat perayaan kelahiran Yamato dengan pesta kembang api. Kemudian setelah itu, tampaklah Flora memberitahu Toya bahwa di masa depan itu si Toya akan mempunyai banyak anak. Liora tahu perihal tersebut karena pernah melihat masa depan Toya yang ditunjukkan oleh Profesor Regina. Diketahui Toya akan memiliki 9 istri dan dari setiap istri akan melahirkan 1 anak. Dengan kata lain, Toya akan mempunyai 9 istri dan 9 anak. Oleh karena itu, Babylon akan menjadi 9 bagian. Toya tambah bingung karena sampai saat ini Toya baru memiliki 7 istri. Lalu siapa lagi yang akan diembat oleh Toya? Sontaklah Chesa dan pengurus Babylon yang lain langsung mendaftarkan diri sebagai istri Toya. Namun Toya menolaknya karena mungkin tidak mau menikah dengan robot. Kalau koslet, nanti si Toya bisa kesetrum di malam Jumat. Nah, karena ketahuan akan nama istri lagi, semua Ciwi merasa kesal kepada Toya. Sebenarnya mereka itu tidak apa-apa mau nambah istri lagi, namun karena Toya merahasiakannya dari istri-istrinya, Toya akan mendapatkan hukuman. Dan hukuman dari mereka itu yaitu harus mengkokop satu persatu semua calon istrinya sebagai tanda bukti cinta. Tampaklah Toya langsung pucat karena belum berpengalaman melawan 7 Ciwi sekaligus, atau mungkin takut bibirnya doer. Nah, karena keputusan bersalah telah dijatuhkan kepada Toya, dia wajib melakukannya. Jika tidak
mau, maka si botak yang akan mewakilinya. Betul itu bang. Kalau maunya lu. Nah, daripada harus diwakili oleh si botak, Toya meminta hukumannya diundur setelah perayaan kelahiran Pangeran Yamato Jainuddin. Dan dengan berat hati para Ciwi pun menyetujuinya. Singkat cerita, perayaan pun telah dimulai. Kembang api terlihat menari-nari di langit malam yang indah. Semua orang terlihat sangat bahagia di sana, menikmati pesta dan semua hidangan yang ada. Toya pun tambah sangat bahagia. Toya menyadari ekspresi sang raja saat melihat kelahiran anaknya. Toya membayangkan sebahagia apa nanti saat melihat anak-anaknya lahir ke dunia. Ya, meski saat ini Toya belum punya anak, tapi Toya mempunyai banyak Ciwi dan rakyatnya yang harus dilindungi agar bisa terus bersama mereka. Bersamaan dengan itu, para Ciwi menagih janji Toya yang harus mengkokop mereka satu persatu. Namun karena semuanya tidak memiliki pengalaman, reaksi mereka berbeda-beda setelah dikokop oleh Toya. Hilde sampai pingsan saat Toya akan mengkokopnya. Si Alje malah menghajarnya setelah dikokop. Lalu Toya di smackdown setelah mengkokop Yae. Di sisi lain, tampaklah Chesya menemukan permata waskita yang bisa melihat masa depan milik Profesor Regina di belakang hangar. Dengan permata tersebut, Chesya mengajak teman-teman pengurus Babylon untuk melihat masa depan Toya. Dan di sana diketahui Lin dan Sakura lah yang akan dipoligami oleh Toya. Jadi benar selanjutnya Toya akan memiliki 9 istri. Aduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai Toya? Hidupmu adalah impian semua penonton di rumah. Tamat ending yang sangat membanggakan. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari anime ini, jika sanggup silakan saja, dan jika tidak sanggup mending jangan deh. Ya pokoknya pemirsa jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changcut Ban. Dari dimensi anime tembus ke Donghua, sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur Bang Ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relax share teman tangga apa bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Bang Ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis diem gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. One, two, lanjut Bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changcut Ban. Yo, check it.